Bab 501, Hancurkan Diri Sendiri, Saudaraku. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Lin Fan tidak menyangka senjata Dao kelas menengah Long Xuan ini sekuat ini. Hampir tidak ada kesempatan sama sekali. Namun, sekarang Long Xuan benar-benar fokus untuk mengeluarkan efek Bigra dari tubuhnya. Benar-benar tidak ada kesempatan yang lebih baik daripada sekarang bagi Lin Fan untuk melarikan diri. Bigra jelas merupakan pil mistis. Jadi bagaimana jika pihak lain adalah makhluk surgawi tingkat atas yang terpencil? Dia masih harus menggunakan semua perhatiannya hanya agar dia bisa menghadapi Bigra. Selama dia bisa keluar dari tempat ini dengan selamat, Lin Fan yakin bahwa dia harus meningkatkan efek Bigra, sehingga sedikit saja sudah cukup untuk membuat siapapun hancur total. Long Xuan berdiri di sana dalam sosok setengah manusia setengah naga. Rambut panjangnya berkibar di bagian belakang tubuhnya seperti surai kuda yang menari tertiup angin. Mulutnya terbuka lebar, menyerap semua esensi dunia naga, mengubahnya menjadi naga putih saat mereka meresap ke dalam tubuhnya. Orang ini hanya meminjam kekuatan eksternal untuk mengeluarkan efek obat Bigra. Semua metode ini membuat Lin Fan kagum. Nak, kau cukup baik untuk bisa memaksaku ke keadaan ini. Aku akui bahwa aku ceroboh. Bahkan saat Long Xuan berada dalam keadaan melahap ini, dia mengawasi Lin Fan dengan ketat. Anak ini tidak hanya licik, dia juga licik dan licik. Tidak ada yang tahu metode apa yang akan dia gunakan selanjutnya. Lin Fan mendengus dingin saat dia mengambil kembali kapak abadinya. Kau pengkhianat, Long Xuan. Jangan bertindak tinggi dan mulia di hadapanku. Yang mulia tidak takut mati. Jari nirvana, jari merusak. Meskipun tubuh Lin Fan berakar sekarang, dia telah lama menguasai kedua keterampilan ini ke tingkat yang sempurna. Dia bisa melancarkan serangan dari bagian tubuh manapun. Suara ledakan yang tajam menggelegar saat sejumlah besar energi menyerang cambuk naga pengikat. Namun, saat Lin Fan hendak membalas, naga listrik itu mengirimkan sengatan listrik yang menjalar ke seluruh tubuh Lin Fan. Aura yang menghancurkan ini menekan kesadaran Lin Fan. Menyerahlah. Cambuk naga pengikat ini bukanlah sesuatu yang bisa kau lepaskan. Bahkan naga langit yang perkasa dari dunia naga harus tunduk seperti cacing terhadap kekuatan cambuk naga pengikat yang kuat ini. Kemerahan di mata Long Xuan berangsur-angsur menghilang. Jelas bahwa dia telah mengeluarkan sejumlah besar Bigra dari tubuhnya. Lin Fan sudah siap untuk mengumpat ibunya sekarang. Beraninya bajingan tercela ini menggunakan cara seperti itu untuk mengunci yang mulia. Kalau saja Yuthruli lebih kuat sedikit, dia pasti bisa mencabik-cabik binding Dragon Whip ini. Semakin Lin Fan melawan, semakin erat binding Dragon Whip melingkarinya. Itu seperti mantra lingkaran emas, mengencang melawan Lin Fan tanpa ampun. Kesadaran langit dan bumi, Long Xuan berteriak tiba-tiba, menciptakan naga emas sepanjang 1000 kaki yang bersinar dengan kilau kemasan. Melahap energi roh suci langit dan bumi, naga emas itu melingkari sosok setengah manusia setengah naga Long Xuan. Long Xuan menggunakan semua kekuatannya untuk mengeluarkan energi yang tak terkatakan dan aneh itu. Pada saat yang sama, dia tercengang karenanya. Benda macam apa itu yang bisa menciptakan dampak yang begitu menghancurkan? Dia adalah makhluk surgawi tingkat atas yang terpencil. Dia hanya berjarak 2 tingkat dari menjadi surgawi ilahi, suatu keadaan di mana dia praktis tak terkalahkan, dan bisa melakukan segalanya, termasuk menghancurkan langit dan bulan sendiri. Memikirkan bahwa kekuatan misterius ini mengharuskannya mengeluarkan semua kekuatannya hanya untuk melawannya. Itu luar biasa, bagus, sangat bagus. Tiba-tiba, Long Xuan tertawa terbahak-bahak. Kata-katanya sama sekali tidak masuk akal. Astaga, dilihat dari penampilannya, orang ini hampir sepenuhnya selesai mengeluarkan efek Bigra. Jika aku belum selesai saat itu, semuanya akan menjadi sangat tragis. Kenapa Yang Mulia selalu bertemu dengan orang-orang aneh yang sakit seperti ini? Kalau saja efek Bigra sedikit lebih kuat, Yang Mulia tidak akan berada dalam kondisi yang mengerikan ini sekarang. Lupakan saja, Lin Fan punya rencana dalam benaknya. Dengan cara yang berubah, sepertinya dia hanya bisa mengandalkan gerakan itu sekarang. Tiba-tiba, Lin Fan melolong ke langit dan tertawa. Nak, apa yang kau tertawakan? Melihat Lin Fan yang ditangkap dalam genggamannya, Long Xuan bingung. Pada saat yang sama, rasa ingin tahunya terhadap Lin Fan semakin dalam setiap detik. Apa yang aku tertawakan? Tentu saja, aku menertawakanmu,
Seorang pengkhianat sepertimu yang rela menjual hidupnya kepada ras kuno hanyalah penghinaan bagi ribuan ras di luar sana. Dan kau berani bertanya apa yang aku tertawakan? Lin Fan menatap tajam ke arah Long Xuan. Apapun yang terjadi, ini akan menjadi usaha terakhirnya. Setidaknya, ia harus meninggalkan seorang legenda. Long Xuan tidak marah maupun senang. Ia sama sekali tidak menaruh kata-kata Lin Fan di dalam hatinya. Bagaimanapun, ia tahu bahwa ini adalah kebenaran bagi Lin Fan. Namun, pada akhirnya, siapa yang benar-benar dapat memahami keadaan Long Xuan? Kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah menjalani hidup yang lebih buruk dari kematian itu sendiri. Memikirkan bahwa seorang surgawi yang terlantar seperti dirimu akan tunduk di bawah kekuatan ras kuno dan menjalani hidup sebagai seorang pengecut. Kau benar-benar menjijikkan. Kau ingin membawa Yang Mulia kembali. Bagaimana mungkin Yang Mulia menyetujui permintaan itu? Biarkan Yang Mulia menunjukkan kekuatan sejati dari umat manusia hari ini. Lin Fan berteriak ketika sejumlah besar energi meledak dari tubuhnya. Energi ini liar dan tak terkendali, seolah-olah dapat menghancurkan seluruh surga. Apa yang kau lakukan? Melihat sejumlah besar energi yang terpancar dari manusia itu, jantung Long Xuan tersentak sejenak, karena ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mulai panik. Bahkan jika Yang Mulia akan mati, aku akan membawa cambuk naga pengikatmu bersamaku ke kuburan. Meledak. Dengan teriakan gila, tubuh Lin Fan mulai hancur. Satu persatu, riak energi mulai menyembur keluar dari seluruh tubuhnya. Ini adalah setiap bagian terakhir dari kekuatan tersembunyi di dalam tubuh Lin Fan. Berhenti. Wajah Long Xuan langsung berubah. Tidak disangka manusia ini akan menghancurkan dirinya sendiri. Apakah kau merasa sedih karena cambuk naga PENGIKATMU sekarang? Sudah terlambat. Lin Fan menatap Long Xuan saat rambutnya beterbangan liar di langit. BAM. Sebuah kecemerlangan yang menyilaukan meledak saat naga listrik yang melingkari Lin Fan juga melolong. Namun, dalam sekejap, ia diliputi oleh gelombang energi yang sangat besar itu. Darah menyembur ke seluruh langit saat seluruh langit dan bumi terdiam. Di dalam kehampaan, tidak ada yang tersisa dari Lin Fan atau cambuk naga pengikat. Kenapa jadi seperti ini? Long Xuan tercengang. Darah di dalam tubuhnya bergemuruh sekali lagi saat dia mencengkeram dadanya, menyemburkan seteguk darah. Tidak dapat mempercayai pemandangan di depannya, fokus mental Long Xuan juga terguncang. Dengan itu, energi Roh Kudus di dalam tubuhnya mulai berbenturan dengan efek bigra, menyebabkan darahnya bergemuruh sekali lagi. Mengapa dia memilih untuk meledakkan dirinya sendiri? Aku sudah menjanjikannya keselamatannya. Setelah Lin Fan meledakkan dirinya sendiri, Long Xuan sangat terguncang saat ini. Sebuah lolongan panjang terdengar di langit saat mata Long Xuan memerah. Menggeser tubuhnya, dia berubah menjadi naga raksasa dan menerobos kehampaan. Dengan satu tebasan, dia menyebabkan kehampaan terkoyak saat dia melampiaskan setiap sedikit rasa frustrasi di dalam hatinya. Untuk memikirkan bahwa aku akan memaksanya untuk mati. Long Xuan hanya ingin membawa Lin Fan kembali bersamanya. Bayangkan saja reaksi manusia akan se-ekstrem ini. Langit kehilangan semua warnanya saat Long Xuan terus melolong dengan emosi sebelum akhirnya pergi. Pada saat itu, setetes darah di tanah tampaknya telah memperoleh kehidupannya sendiri. Ia menunggu dengan diam sebelum meresap ke dalam tanah dan membuat terowongan di kejauhan. Beberapa ribu mil jauhnya dari tempat itu, kelahiran kembali melalui darah. Dengan kehidupannya sendiri, setetes darah ini bergetar hebat sebelum mulai mengembang, membentuk sosok darah. Kelahiran kembali nirvana. Sosok darah ini tidak lain adalah Lin Fan, yang terlahir kembali melalui darahnya bab 502, kembangkan setiap keterampilan. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Tidak kusangka satu-satunya cara bagiku untuk melarikan diri adalah dengan menghancurkan diri sendiri. Lin Fan, yang baru saja hidup kembali, merasa sangat emosional di dalam hatinya saat ini. Ini adalah pertama kalinya dia meledakkan dirinya sendiri. Jika kelahiran kembali melalui darah tidak berhasil saat itu, dia akan dipermalukan hingga ke dasar neraka. Itulah pertaruhan yang harus diambil Lin Fan. Namun, dari kelihatannya, kelahiran kembali melalui darah bekerja dengan sangat baik. Dia tidak dapat menemukan bagian manapun dari dirinya yang hilang.
Satu-satunya hal yang membuatnya sangat pusing adalah kenyataan bahwa energinya telah benar-benar terkuras. Sepertinya jumlah energi yang dibutuhkan untuk satu kelahiran kembali cukup besar. Jika seekor binatang purba yang sedikit kuat muncul sekarang, dia mungkin akan kehilangan nyawanya karenanya. Oleh karena itu, demi keselamatannya, Lin Fan memutuskan untuk mencari perlindungan dan bersembunyi untuk saat ini terlebih dahulu. Tanpa terlalu memikirkannya, Lin Fan langsung menggali tanah. Dia kemudian menyalurkan pohon parasol mistisnya dan mulai mengisi kembali kekuatannya. Di dunia Sein kuno, pohon parasol mistis bagaikan ikan yang baru saja menemukan air. Ia benar-benar betah di sini, tumbuh semakin subur dan menghasilkan lebih banyak kekuatan hidup. Lin Fan tahu bahwa meskipun dia tampak kuat di permukaan, dia sebenarnya cukup lemah saat ini. Jika dia bertemu lawan yang benar-benar kuat, dia mungkin memiliki cukup kekuatan untuk melindungi dirinya dari kematian. Namun, hampir tidak mungkin dia bisa mengalahkan lawan-lawannya. Namun fakta itu saja membuat Lin Fan merasa agak tidak senang. Bagaimanapun, dia adalah pria dengan sistem. Bagaimana dia bisa terikat oleh sesuatu seperti kondisi kultivasi belaka? Jika dia tidak bisa membunuh makhluk yang berada di luar levelnya, untuk apa dia menjalani hidupnya? Sistem ini terlalu lemah akhir-akhir ini, bukan? Dulu ketika Yang Mulia mencuri buah persikus sendiri, sistem ini memberiku gelar yang sebenarnya. Kenapa aku tidak diberi pengakuan apapun karena melakukan sesuatu yang biadab seperti meledakkan diriku sendiri? Lin Fan merasa bahwa sistemnya benar-benar terlalu pelit kali ini. Tidak disangka dia tidak akan mendapatkan satupun hadiah darinya. Perasaan meledaknya diri itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Sakitnya luar biasa. Bahkan, dia bisa merasakan seluruh tubuhnya terkoyak dalam sekejap itu. Namun, hal baiknya adalah rasa sakitnya hilang secepat datangnya. Ding, keberanian pemilik untuk menghancurkan dirinya sendiri memang patut dipuji. Ding, dihadiahi dengan peralatan legendaris esensial karena melewati level penggunaan mistis keadaan kultivasi surgawi yang terpencil. Lin Fan sama-sama tercengang dan terkejut. Dia sama sekali tidak menyadari pemberitahuan sistem. Ada di sini, benar-benar ada di sini. Lin Fan baru saja meratapi sistem beberapa saat sebelumnya. Tidak disangka sistem akan memutuskan untuk memberinya hadiah seperti itu. Ini benar-benar telepati. Sistem pasti merasa tidak enak tentang keluhan Lin Fan dan memutuskan untuk memberinya hadiah. Tentu saja, kemungkinan itu tidak sepenuhnya mustahil. Tapi ini hebat, karena hadiahnya gratis, mengapa tidak diambil? Namun, nama hadiah itu membuat Lin Fan sangat bingung, tidak tahu apa maksudnya sama sekali. Penggunaan mistis keadaan kultivasi surgawi yang terpencil, keadaan surgawi yang terpencil hanyalah keadaan dasar bagi seseorang untuk mencapai keadaan tertinggi sebagai surgawi ilahi. Seseorang dapat mulai menabur benih sebagai persiapan untuk menjadi surgawi ilahi. Lin Fan tahu bahwa saat seseorang mencapai keadaan surgawi yang terpencil, seseorang dapat mengubah setiap hal yang telah mereka pelajari dalam hidup mereka menjadi benih mereka sendiri. Benih-benih yang disebut ini memungkinkan keterampilan untuk meningkat secara mandiri dengan sendirinya, dan meningkatkan level kultivasi mereka juga. Mengambil stilt, misalnya, begitu Lin Fan mencapai level surgawi yang sunyi, ia dapat mengolah stilt menjadi benih true skill stilt. Setelah ia selesai mengolahnya, kekuatan keterampilan itu akan meningkat secara signifikan. Namun tentu saja, prasyarat untuk melakukan itu adalah keterampilan tersebut harus terlebih dahulu ditingkatkan ke level tertentu. Bagi seseorang seperti Lin Fan yang dapat mulai menabur benih seperti surgawi biru saat ini sama sekali tidak pernah terdengar. Tidak pernah ada preseden untuk hal seperti itu di seluruh dunia Sein kuno. Tidak buruk, tidak buruk. Lin Fan tersenyum gembira, sepertinya ia akhirnya mendapatkan banyak hal dari ini. Tiba-tiba, pikiran Lin Fan terasa lebih jernih dari sebelumnya. Seolah-olah lempengan kebijaksanaan yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar pikirannya, membuka lautan pengetahuan untuk meningkatkan semua bagian dari kondisi mentalnya. Perasaan tiba-tiba ini menyebabkan Lin Fan membeku sejenak. Segala macam hal yang tidak dapat dipikirkannya di masa lalu tiba-tiba menjadi jelas sekarang. Bahkan jika dia hanyalah manusia biasa, dia pasti dapat menguasai keterampilan apapun hanya dengan sekali lirikan matanya. Keadaan kultivasinya juga akan tumbuh dengan kecepatan cahaya. Aku telah menemukan emas. Aku benar-benar menemukan emas kali ini. Lin Fan begitu gembira sehingga dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan selanjutnya.
Dia ingin memanjat keluar dari tanah dan menari untuk merayakannya. Namun, tak lama kemudian, dia berhasil menyadarkan dirinya sendiri. Jika dia melakukan itu, dia pasti akan mencari kematian. Jika ia sedang tidak beruntung dan bertemu dengan makhluk kuat atau binatang purba, ia akan mati dengan sangat buruk sehingga ia bahkan tidak tahu bagaimana ia mati. Lin Fan berbaring di tanah tanpa suara. Ia ingin mulai menanam beberapa benih. Namun, ia menemukan bahwa energi sejati yang dibutuhkan untuk menanam benih-benih itu terlalu banyak untuk ditangani oleh wadahnya yang kosong saat ini. Bahkan jika ia berhasil menanamnya, akan menjadi masalah baginya untuk menggunakan keterampilan itu setelah itu. Memutar langit dan bumi, tendangan penghancur asal mula sejati. Meskipun semua ini tampak seperti gerakan sederhana, Lin Fan adalah satu-satunya yang memahami jumlah energi yang sangat besar yang dibutuhkan untuk menggunakan gerakan-gerakan itu. Misalnya, meskipun memutar langit dan bumi, atau seperti yang dapat disebut secara longgar, monyet mencuri persik, hanyalah sebuah genggaman sederhana, jumlah energi yang dibutuhkan untuk genggaman itu sangat mencengangkan. Jika bukan karena fakta bahwa Lin Fan memiliki sistem itu, ia tidak akan pernah dapat meningkatkannya ke keadaan ini hanya dengan kemampuannya. Suatu hari berlalu, Lin Fan membuka matanya saat sejumlah besar energi meledak keluar. Kekuatan dalam tubuhnya telah pulih. Berdasarkan tingkat kekuatan Lin Fan saat ini, jumlah energi itu hampir tidak akan pernah habis. Itu seperti sungai raksasa yang tidak akan pernah kering. Namun, mengingat fakta bahwa tindakan penghancuran dirinya telah berhasil menghabiskan setiap tetes terakhirnya, orang dapat membayangkan jumlah energi besar yang dibutuhkan seseorang untuk menjalani kelahiran kembali melalui darah. Sepertinya Lin Fan harus berhati-hati terhadap titik ini mulai sekarang juga. Mungkin tidak mungkin baginya untuk mengandalkan keterampilan ini hanya untuk membunuh lawan. Namun, mengenai pelestarian kehidupan, keterampilan ini jelas merupakan keterampilan ilahi. Saat ini, Lin Fan sama sekali tidak memiliki niat untuk keluar. Yang ingin dia lakukan hanyalah membudidayakan benih-benih itu. Selain itu, bersembunyi di bawah tanah tampaknya menjadi pilihan yang sangat aman saat ini. Siapa yang tahu situasi sulit seperti apa yang mungkin akan dia hadapi begitu dia keluar. Mari kita lihat. Untuk benih pertama, aku mungkin harus membudidayakan keabadian abadi. Lin Fan tahu bahwa kekuatannya saat ini jauh dari kata melampaui seluruh dunia. Dia mungkin juga harus memperbaiki pertahanannya terlebih dahulu. Berkultivasi, Lin Fan mengaduk keabadian abadinya. Keterampilan ini telah ditingkatkan ke tingkat yang luar biasa olehnya. Keterampilan ini pasti sudah siap untuk dikultivasi. Seketika, Lin Fan merasakan semburan energi memancar ke segala arah di dalam tubuhnya. Energi yang dipancarkan ini berkumpul dan berubah menjadi pusaran di dalam tubuhnya. Sungguh sulit. Lin Fan akhirnya menyadari betapa banyak energi yang dibutuhkan untuk membudidayakan satu benih. Hanya dengan langkah awal membentuk benih ini, dia telah menggunakan 10% dari seluruh kekuatannya. Sepertinya tidak ada yang sesederhana yang dia kira di dunia ini. Namun bagi Lin Fan, tidak peduli seberapa sulitnya, dia tetap harus membuatnya berhasil. Bagaimanapun, menjadi kuat adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa dia tidak akan pernah ditekan oleh siapapun di jalannya ke depan. Berkultivasi. Bab 503, Raja Racun Dunia Racun. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Tiba-tiba, sebuah topan terbentuk di dalam tubuh Lin Fan. Topan ini sangat dahsyat, karena menarik setiap energi terakhir dari keabadian abadi, menyatukan semuanya. Menekan dengan panik, merasakan sejumlah besar energi di dalam tubuhnya, jantung Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Jumlah energi ini terlalu mudah menguap. Jika itu meledak di dalam tubuhnya, itu pasti akan menjadi malapetaka. Yang disebut keterampilan sejati ini adalah kekuatan sejati langit dan bumi. Selama seseorang dapat mengolah benih keterampilan sejati, mereka dapat menggunakannya sebagai upeti untuk memahami dao dari keterampilan itu sendiri. Namun, itu hanya dapat dilakukan setelah mereka mencapai keadaan surgawi yang ilahi. Namun, ini adalah jalan yang panjang di depan Lin Fan. Masalah yang mendesak saat ini adalah untuk bergegas dan mengolah benih keterampilan sejati ini terlebih dahulu. Boom! Tepat saat energi dari keabadian abadi diolah hingga mencapai kondisi tertentu, tiba-tiba energi itu meletus, seolah seluruh dunia terbelah. Sosok raksasa yang besar tiba-tiba muncul di dalam tubuh Lin Fan. Keabadian,
Keabadian, raksasa ini berulang kali melolong saat memancarkan aura yang tak tertandingi dan menyusut dengan cepat pada saat yang bersamaan. Semakin menyusut, semakin pekat esensinya. Akhirnya, satu benih emas mengambang dengan damai di dalam tubuh Lin Fan. Ini adalah benih keterampilan sejati dari keabadian abadi. Mengandung semua keterampilan di dalam benih ini, semuanya akan menjadi lebih kuat dan lebih tangguh dari sini dan seterusnya. Ding, keabadian abadi naik level. Level 17. Ding, keadaan tubuh fisik, keadaan tingkat rendah surgawi biru. Setelah mendengar pemberitahuan dari sistem, hati Lin Fan melonjak kegirangan. Memikirkan bahwa itu akan semudah itu. Siang dan malam bertukar tempat saat proses berlanjut selama 2 hari 2 malam penuh. Energi sejati di dalam tubuhnya sekali lagi benar-benar terkuras. Sepertinya proses menumbuhkan seluruh benih true skill tidak akan berjalan cepat. Lin Fan dapat merasakan kekuatan mengerikan yang tersembunyi di dalam benih berwarna emas itu. Jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Dengan satu pikiran, aura keabadian abadi yang tidak dapat dihancurkan mengalir melalui seluruh tubuh Lin Fan. Sensasinya begitu menyenangkan hingga dia hampir mengerang karenanya. Lin Fan saat ini sedang menelan pil untuk mengisi kembali energi yang hilang di dalam tubuhnya. Karena ini adalah tempat yang sangat aman, dia mungkin juga memanfaatkan kesempatan untuk mengubah semua skillnya menjadi benih true skill. Tugas terpenting bagi Lin Fan saat ini adalah meningkatkan level kekuatannya. Itu adalah situasi terburuk yang bisa dialaminya, di mana ia tidak bisa membunuh apapun di luar kondisi kultivasinya. Dulu di dunia Xuan Huang, perbedaan antara kultivasi penuh cukup besar karena kehendak surga. Namun, Lin Fan masih bisa membunuh monster dan makhluk di luar levelnya. Namun, kehendak surga dari dunia Sein kuno sangat kuat. Setiap lompatan dalam kondisi kultivasi seperti perbedaan antara surga dan bumi. Tidak ada cara untuk menjembatani kesenjangan itu sama sekali. Namun, Lin Fan memiliki sistem. Selama sistemnya mendukungnya, semua ini tidak akan menjadi masalah baginya. Ia tidak bisa tidak mengakui bahwa ini masih merupakan peningkatan baginya untuk melakukan tugas yang hanya dimaksudkan untuk para dewa terpencil sebagai dewa biru saat ini. Berkultivasi, memutar surga dan bumi adalah keterampilan yang menantang surga itu sendiri. Pada saat yang sama, ini adalah keterampilan favorit Lin Fan. Bagaimanapun, mengganti yin dan yang hanya dengan sekejap tangan. Meskipun perubahan itu mungkin cukup merusak keseimbangan harmonis dunia, Lin Fan sangat yakin bahwa keterampilan ini pasti akan menghasilkan penggunaan mistis jika dia bertahan dan melatihnya sampai akhir. BRRRR. Tubuh Lin Fan menggigil tak terkendali saat benih keterampilan sejati dari Twisting Heaven and Earth mulai berkumpul terus-menerus. Ki hitam dan putih berputar di sekelilingnya, mewakili kekuatan yin dan yang. Benih dua warna hitam dan putih ini melayang diam-diam di samping benih keabadian abadi. Hari-hari berlalu dengan cepat. Di bawah tanah, Lin Fan bekerja tanpa lelah untuk mengubah semua keterampilannya menjadi benih keterampilan sejati. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan berhenti sampai dia selesai. Blood Sea juga berubah menjadi benih merah darah. Jumlah ki darah yang bergemuruh di dalamnya tidak terbatas seperti langit yang luas. Jika dilepaskan, itu mungkin bisa membanjiri dan menghancurkan semua makhluk hidup di sekitarnya. Kenyataannya, Blood Sea seharusnya menjadi keterampilan yang gelap dan menyeramkan. Namun, Lin Fan belum pernah mencoba menggunakannya untuk menekan musuh sejauh ini. Itu karena Blood Sea memiliki efek yang jauh lebih menantang surga ketika digunakan untuk kondisi tubuh fisik. Terutama sekarang setelah dia mencapai level 9. Rebirth True Blood, penggunaannya melampaui dewa. Sekarang setelah dia mengubahnya menjadi benih True Skill, Lin Fan yakin bahwa kekuatan Blood Sea pasti telah meningkat ke level yang lebih tinggi lagi. True Origins Cruising Kick, Black Tiger Steel's Heart, Rose Breath, Nirvana Finger, Firmament, dan lain-lain. Pada awalnya, semua keterampilan ini jauh dari teknik umum. Namun, di bawah kultivasi Lin Fan yang membuahkan hasil, semuanya telah berubah menjadi keterampilan yang bahkan dapat menghancurkan surga itu sendiri. Faktanya, sebagian besar kekhasan mereka hanya dapat digunakan oleh Lin Fan sendiri. Bahkan jika ada yang ingin meniru mereka, mereka pasti tidak dapat melakukannya. Suatu hari, Lin Fan membuka matanya dan muncul dari bawah tanah. Saat matanya terbuka, seolah-olah dewa sejati lainnya telah turun ke dunia ini. Aura Lin Fan benar-benar kacau dan kacau saat dia menarik semuanya kembali ke tubuhnya, kembali ke keadaan makhluk normal.
Pada titik ini, Lin Fan akhirnya mengerti mengapa dia tidak pernah bisa mengalahkan makhluk surgawi yang kuat. Itu karena mereka telah memusatkan semua kekuatan mereka di dalam benih keterampilan sejati ini. Meskipun dia hanya seorang surgawi biru tingkat rendah saat ini, Lin Fan memiliki keyakinan untuk mengalahkan makhluk surgawi biru tingkat atas dengan mudah. Mungkin, dia bahkan dapat menguasai keadaan kultivasi apapun di bawah surgawi biru saat ini. Hehe, tiba-tiba, suara tawa sinis terdengar dari langit. Lin Fan, yang dipenuhi kegembiraan, mengerutkan kening. Tak disangka dia akan diperhatikan oleh seseorang saat dia keluar. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat seorang pria yang tampak sangat mengerikan melayang lembut di langit. Ada kabut kehijauan yang menyelimuti seluruh tubuh pria itu dari kepala hingga kaki. Kabut ini sangat busuk, seolah-olah mengandung semua hal paling menjijikkan di dunia. Hanya dengan sekali pandang saja sudah cukup untuk membuat wajah Lin Fan meringis. Pria ini benar-benar terlalu jelek. Namun, pria ini jauh dari kata lemah. Dia adalah makhluk surgawi tingkat atas berwarna biru. Aura yang terpancar darinya sangat jahat, dan berbau niat jahat. Jelas, terkadang perbedaan antara orang baik dan jahat bisa dilihat dari fitur wajah mereka saja. Pria ini tidak hanya sangat jelek, nadanya yang menyeramkan membuat Lin Fan yakin bahwa dia jelas bukan orang baik. "Siapa kamu?" Lin Fan bertanya dengan waspada, tidak mengetahui latar belakang orang ini. "Hehe. Sepertinya keberuntunganku cukup baik hari ini. Aku akan menangkapmu untuk menciptakan boneka racun tak terbatasku." Raja racun itu melotot ke arah Lin Fan saat bibirnya melengkung membentuk seringai. Tanpa sepatah kata pun, dia langsung melesat ke arah Lin Fan dengan cengkeraman seperti cakar. Kabut busuk meluap dalam cengkeraman seperti cakar itu, dengan banyak serangga beracun melolong dengan kejam di dalamnya. Jika Lin Fan lebih terbiasa dengan dunia suci kuno, dia akan tahu bahwa pria ini adalah seseorang yang telah bangkit dari dunia racun. Di dalam dunia poison, ada berbagai macam pelaku kejahatan. Semua makhluk yang telah naik pangkat itu adalah buronan dan pembunuh berantai. Mereka akan membantai ribuan ras yang mereka temui. Hal yang sama berlaku untuk makhluk ras kuno yang mereka temui. Selama ada sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatan pribadi mereka, mereka pasti akan melakukannya. Sama seperti sekarang, Raja Poison terbang di langit ketika dia melihat Lin Fan. Berpikir bahwa dia masih kekurangan satu boneka racun tak terbatas, dia menyerang Lin Fan tanpa ragu-ragu. Astaga, tidak kusangka orang ini akan menyerang hanya karena beberapa kata. Apakah dia menganggap Youth Truly sebagai orang yang mudah ditipu? Baiklah, karena dia ingin mati, maka aku akan membiarkan dia merasakan kekuatan benih keterampilan sejati Youth Truly. Lin Fan berpikir dengan sedikit amarah. Tidak kusangka orang ini akan menyerang tanpa alasan sama sekali. Tidak seorang pun boleh menganggap Youth Truly sebagai orang yang mudah ditipu. Bab 504, Lihat Racun Milikmu. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Kau punya beberapa kemampuan, ya. Raja racun tidak menyangka orang ini mampu menghindari cengkeramannya yang seperti cakar. Itu membuatnya penasaran. Namun, dia tertawa kecil segera setelahnya, memancarkan aura yang kuat. Setelah itu, kabut busuk yang pekat menyebar luas di belakangnya. Kabut ini menutupi seluruh langit. Begitu menjijikkannya sehingga bahkan surga tampak terkikis olehnya, berubah menjadi hitam karena kabut itu. Nah, aku, kabut racun tiga tertinggi milik Raja Racun dapat melahap seluruh surga dan bumi. Aku dapat dianggap sebagai makhluk surgawi yang kuat dalam hal itu. Selama kau menyentuh sedikit saja, seluruh tubuhmu akan terkikis dan mati. Mari kita lihat apa yang dapat kau lakukan. Raja Racun tertawa terbahak-bahak. Kabut racun tiga tertinggi ini terbuat dari racun surga, racun bumi, dan racun manusia. Menggabungkan ketiga racun terkuat di dunia ini, itu adalah keberadaan yang mengerikan. Lin Fan mengerutkan kening. Sekarang setelah dia membudidayakan benih keterampilan sejati, kecepatannya menjadi sangat cepat. Dengan sedikit gerakan, dia mundur dari area yang terkena dampak. Sebelum dia yakin akan efek dari kabut racun tiga tertinggi ini, Lin Fan tidak ingin menyerbu secara membabi buta. Dia cukup terkejut oleh kenyataan bahwa bahkan kekosongan itu berubah menjadi hitam karena efek korosif dari kabut ini. Tidak disangka itu bisa sekuat ini. Jari Nirvana, benih keterampilan sejati di dalam tubuh Lin Fan mulai bergejolak terus-menerus. Dengan satu jari menunjuk, kekosongan itu hancur.
Kabut racun tiga tertinggi yang mendekat dengan cepat itu tersebar karena jari Nirvana. Namun, yang mengejutkan Lin Fan, kabut racun itu berkumpul kembali setelah dihembuskan. Haha, menyerahlah, nak. Meskipun kemampuanmu lumayan, itu tidak berguna. Mungkin kau berpikir bahwa kabut racun tiga tertinggi milikku tidak akan bisa menjangkaumu sekarang. Itu benar, namun, kabut racun itu juga menginfeksi langit. Bahkan jika kau tidak menyentuhnya secara langsung, kau akan tetap merasakan efeknya cepat atau lambat. Raja racun itu merentangkan telapak tangannya dan menamparkan ke langit. Setiap tamparan tampaknya memiliki kekuatan yang tak terbatas, karena kabut racun itu mengaduk dan menggerakkannya. Dan memang, seperti yang dikatakan Raja Racun, setiap tempat yang dilewati kabut racun akan memiliki jejak hijau tua, yang akan diserap oleh kehampaan. Secara bertahap, seluruh langit mulai berubah menjadi hijau tua dengan sendirinya. Banyak serabut seperti saraf mulai muncul di langit dan memenuhi kehampaan dengan rapat, seolah-olah akan melahap seluruh surga. Dasar bajingan kecil yang beracun. Yang Mulia tidak melakukan apapun padamu, jadi kenapa kau menggangguku? Kau pikir aku orang yang mudah ditipu? Lin Fan sangat marah terhadap orang yang menyerangnya tanpa alasan. Sombong, bagaimana mungkin dia lebih sombong daripada Yang Mulia? Setidaknya, sebelum Yang Mulia menyerang, dia akan selalu memberitahu pihak lain apa kesalahan mereka. Tetapi fakta bahwa orang ini akan menyerang Yang Mulia tanpa sepatah kata pun, bukankah dia hanya meremehkan Yang Mulia? Yang terkuatlah yang akan bertahan hidup. Hanya yang kuat yang akan bertahan hidup. Aku tidak butuh alasan untuk membunuhmu. Kau harus pasrah pada takdir dan menjadi boneka racun tak terbatasku dengan patuh. Siapa tahu, mungkin, jika aku menjadi makhluk tertinggi di dunia ini suatu hari nanti, aku mungkin akan mengembalikan kebebasanmu. Kilatan jahat bersinar di mata Raja Racun. Mengayunkan lengannya, dia melancarkan serangkaian serangan telapak tangan lagi. Dengan itu, kabut racun tiga tertinggi tersentak sebentar sebelum berubah menjadi lebih ganas. Beraninya kau bertindak begitu kurang ajar. Yang Mulia akan membuatmu mengerti bahwa bersikap kurang ajar adalah kejahatan. Lin Fan berteriak, sambil mengisap perutnya, benih keterampilan sejatinya mulai berputar, saat sosok ilusi seekor rok muncul di belakangnya tiba-tiba. Napas rok, Lin Fan membuka mulutnya seolah-olah dia melahap seluruh langit dan bumi. Sosok ilusi di belakangnya melakukan hal yang sama, saat kekuatan hisap yang kuat dikeluarkan. Rok adalah salah satu makhluk hidup terbesar di seluruh dunia, dan dapat mencakup segalanya. Legenda mengatakan bahwa rok yang paling terlatih dapat menyedot seluruh samudera Pasifik hingga kering dengan satu kali membuka mulutnya. Di dalam kehampaan, kabut racun tiga tertinggi yang mengamuk liar itu menukik ke arah Lin Fan tanpa menahan diri sama sekali. Haha, mencari kematian. Kabut racunku ini bukanlah sesuatu yang bisa kau telan begitu saja. Raja Racun mendongak ke langit dan tertawa terbahak-bahak saat melihat bagaimana orang ini berani mencoba menelan kabut racun tiga tertinggi miliknya. Ini bukan pertama kalinya dia bertemu dengan perilaku mencari kematian seperti itu. Namun, dia sudah lama terbiasa dengan orang-orang yang terlalu percaya diri ini. Nafas Rock adalah keterampilan dari Sekte Rock. Sejak Lin Fan mendapatkannya, dia telah bekerja keras untuk mengolahnya. Salah satu alasan mengapa pohon parasol mistis dapat menyerap ki roh suci dari dunia ini dengan begitu cepat juga karena keterampilan nafas roh. Aku akan mengisap. Perut Lin Fan seperti lubang tanpa dasar saat ini, terus-menerus menghirup kabut racun tiga tertinggi. Bahkan setitik kabut racun yang menutupi langit dapat membuat makhluk surgawi tertinggi mati seketika. Faktanya, bahkan makhluk surgawi yang terlantar pun bisa kehilangan nyawa jika mereka tidak cukup kuat melawan kabut racun ini. Haha, benar-benar mencari kematian. Karena kau ingin mencari kematian, biarkan aku memenuhi keinginanmu. Raja Racun tidak bisa berhenti menertawakan bagaimana Lin Fan menghisap kabut racun tanpa henti. Sambil mengibaskan jubahnya, dia menamparkan dengan kedua telapak tangannya, menyebabkan sejumlah besar kabut racun keluar dari telapak tangannya. Baiklah, aku akan mengubahmu menjadi boneka racun tak terbatasku, sehingga kau bisa menjadi wadah bagi semua kabut racunku untuk selamanya. Raja Racun telah merencanakan ini sebelumnya. Ini karena dia sangat yakin bahwa kemampuan racunnya tidak tertandingi, dan tidak seorang pun di dunia ini akan mampu menghancurkannya. Teknik pemurnian racun tak terbatas. Raja Racun berteriak. Tiba-tiba,
serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar dari tubuhnya yang mengerikan itu. Setiap serangga ini tampak keji dan jahat, mengandung racun yang sangat banyak di dalamnya. Sambil menutup kedua telapak tangannya menjadi segel, dia mengirimkan segel demi segel ke arah Lin Fan, masing-masing dari mereka memancarkan ki beracun mereka sendiri. Dan tentu saja, semua ini dihisap oleh Lin Fan ke dalam perutnya juga. Seiring berjalannya waktu, menit dan detik, wajah Raja Racun mulai berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia menghentikan segel tangannya dengan wajah yang sangat tidak percaya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan orang ini? Bagaimana mungkin tidak terjadi apa-apa padanya setelah dia menghirup kabut racun 3 tertinggi dalam jumlah yang begitu banyak? Pada saat yang sama, dia bahkan telah menambahkan teknik pemurnian racun tak terbatas. Tubuh orang ini seharusnya berubah sekarang dengan semua serangga beracun yang pasti berkerumun di dalam tubuhnya. Dia seharusnya berubah menjadi boneka racun. Siapa kamu sebenarnya? Wajah Raja Racun berubah tegas saat dia berteriak. Haha, kau bertanya padaku siapa aku? Dulu ketika Yang Mulia menanyakan pertanyaan yang sama, kau mengabaikanku sepenuhnya. Dan sekarang kau ingin aku menjawabmu. Bermimpilah. Ngomong-ngomong, kabut racunmu tampaknya cukup bagus. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Saat memasuki tubuhnya, kabut racun 3 tertinggi diserap oleh Heaven and Earth Smelt dan langsung dilebur. Di dalam Heaven and Earth Smelt, kabut racun 3 tertinggi mulai menyusut terus-menerus hingga menjadi benih hijau tua. Ding, selamat atas peleburannya. Ding, selamat atas perolehan benih True Skill Triple Supreme Poison Mist. Lin Fan tidak menyangka itu akan melebur menjadi benih. Baiklah, karena kau sangat ahli dalam menggunakan racun, bagaimana kalau kau mencicipi racun milikku? Lin Fan menatap Raja Racun sebelum ia memuntahkan naga racun. Melihat ini, wajah Raja Racun langsung berubah. Bagaimana ini bisa? Bagaimana kau bisa memiliki kabut racun 3 tertinggi milikku? Melihat naga racun yang ia keluarkan, Lin Fan diliputi kegembiraan. Namun, ia menyadari bahwa kilau benih di dalam dirinya telah sedikit meredup. Keterampilan ini jelas menghabiskan banyak energi. Lin Fan tidak tahu bagaimana cara menciptakan kabut racun 3 tertinggi sendiri. Oleh karena itu, naga racun yang ia keluarkan juga merupakan kabut yang diciptakan oleh Raja Racun itu sendiri. Setiap kali ia menggunakannya, total kapasitasnya akan berkurang sedikit. Begitu Lin Fan menghabiskan semua kabut racun 3 tertinggi, benih itu akan langsung hancur. Seolah-olah ia baru saja melihat hantu, wajah Raja Racun berubah sangat menakutkan. Oh, itu tidak cukup untukmu. Biarkan Yang Mulia memberimu satu lagi. Lin Fan membuka mulutnya dan memuntahkan naga racun lagi. Dengan itu, benih keterampilan sejati di dalam tubuhnya hancur. Kamu, melihat ini, Raja Racun berteriak sekeras-kerasnya. Bab 505, apakah You Truly menjadi lebih tampan akhir-akhir ini? Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Raja Racun tidak dapat mempercayai pemandangan di hadapannya. Pria ini tidak hanya melahap seluruh kabut racun 3 tertinggi miliknya, dia juga memuntahkannya kembali padanya. Ini adalah penghinaan yang sangat besar bagi Raja Racun. Dia selalu menganggap dirinya sebagai raja yang menggunakan racun. Pria ini tidak hanya mencoba menggunakan racun di hadapannya, orang ini juga menggunakan racun milik Raja Racun sendiri. Sungguh memalukan, melihat kedua naga racun yang melingkari Raja Racun, hati Lin Fan dipenuhi dengan kegembiraan. Dasar bocah kecil, beraninya kau bertindak kurang ajar di hadapanku. Kedua naga racun ini akan menjadi hadiah selamat datangku untukmu. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Dia hampir-hampir hanya menertawakan keadaan Raja Racun saat ini. Namun, dia tidak dapat tidak mengakui kekuatan kabut racun 3 tertinggi. Bayangkan saja, saat berada di surga dan bumi, kabut racun itu bisa bergemuruh dan berguncang beberapa kali. Meskipun akhirnya dilebur, tidak ada yang bisa menyangkal kemampuan kabut racun ini. Raja Racun itu menamparkan dengan marah sekarang. Setiap tamparan membawa serta kekuatan seperti kilat yang berderak, saat kekosongan itu terus-menerus terkoyak. Anak baik, sepertinya aku meremehkanmu hari ini. Sudah waktunya bagiku untuk membiarkanmu merasakan racun paling mengerikan yang ada di gudang senjataku. Raja Racun itu berteriak. Pada saat yang sama, wajahnya yang jelek menjadi semakin mengerikan. Dunia racun. Raja Racun itu berteriak ke langit. Rambut panjangnya yang dipenuhi racun menari-nari di udara,
saat jubahnya mulai terangkat secara bertahap juga. Sejumlah besar energi melonjak melalui surga dan bumi, dan meledak keluar dari Raja Racun. Di dalam kekosongan, segala macam makhluk beracun dan serangga melangkah dengan rapat. Beberapa dari mereka menyemburkan api yang membara, sementara yang lain menyemburkan asap beracun. Beberapa dari mereka bahkan melahap kekosongan saat mereka membuka mulut. Kedua naga racun itu langsung dimakan oleh serangga beracun ini. Nah, ini adalah dunia racun yang diciptakan oleh Yang Mulia setelah kerja keras yang tak kenal lelah. Hari ini, aku akan memberitahumu arti sebenarnya dari horor. Raja racun itu melolong, mengangkat kedua telapak tangannya, serangga beracun di dalam dunia racun bergemuruh dengan marah. Beraninya kau menjadi begitu kurang ajar sebagai makhluk surgawi tingkat atas. Yang Mulia hanya mempermainkanmu sebelumnya. Kalau begitu, Yang Mulia akan membiarkanmu merasakan arti dari rasa sakit yang sebenarnya di dunia ini. Lin Fan tertawa dingin saat benih keterampilan sejati di dalam tubuhnya mulai bergemuruh. Memutar langit dan bumi, saat Lin Fan membuka mulutnya, benih keterampilan sejati di dalam tubuhnya mulai bergejolak saat sejumlah besar energi meledak dari dalam. Kekosongan sedikit bergetar saat Lin Fan mengulurkan tangannya. Seketika, tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari langit dan bumi, dan mengulurkan tangan ke arah Raja Racun. Nak, apakah kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan kekuatan seperti itu? Apakah kau bermimpi? Hanya dengan pelindung racunku, aku pasti bisa menghadapi gerakanmu. Melihat tangan-tangan yang berkerumun ini, Raja Racun tidak takut sedikit pun. Segera setelah itu, semburan cahaya hijau gelap melesat keluar dari atas tubuhnya. Seolah-olah cahaya ini tidak bisa dihancurkan, ia mengurung Raja Racun di dalam. Meskipun keterampilan ini mungkin terlihat sangat tangguh di luar, Raja Racun tidak bisa merasakan banyak aura darinya. Oleh karena itu, ia tidak peduli tentang itu. Biarkan ia meraih kemanapun ia mau. Apa yang mungkin bisa dilakukannya? Bam! Saat tangan-tangan yang berkerumun itu mendarat di pelindung racun Raja Racun, mereka mengeluarkan serangkaian suara renyah. Pada saat yang sama, mereka berdesis setelah dikorosi oleh pelindung racun. Nak, jangan sia-siakan kekuatanmu. Kau bukan tandinganku hanya dengan kemampuan itu. Tetaplah di sana dan patuhlah menjadi makanan bagi dunia racunku. Raja Racun melolong. Tubuhnya tersentak sejenak saat matanya terfokus. Dengan itu, dia menyerang dengan telapak tangan ke arah Lin Fan. Namun, saat itu, suara remuk yang tajam dan jelas terdengar. Wajah Raja Racun langsung berubah. Dia tidak percaya bahwa pelindung racunnya akan hancur saat ini. Ahahahahaha. Ratapan yang sangat tragis keluar dari mulut Raja Racun. Ratapan ini sangat menyedihkan, seolah-olah dia baru saja melalui siksaan terburuk di seluruh dunia ini. Mustahil. Raja Racun melotot ke arah Lin Fan dengan sangat tidak percaya. Apa yang dilakukan orang ini hingga pelindung racunnya hancur. Dan bahkan jika pelindung racunnya rusak, mengapa dia menahan rasa sakit yang begitu kejam? Melihat pemandangan Raja Racun, Lin Fan terkekeh. Sejak Twisting Heaven and Earth dibudidayakan menjadi benih keterampilan sejati, tingkat kekuatannya jauh dari sebelumnya. Di masa lalu, Lin Fan mungkin membutuhkan tubuh fisiknya jika dia ingin menyerang seseorang, meraih demi meraih. Namun, sekarang setelah dibudidayakan menjadi benih keterampilan sejati, dia bisa menembus kekosongan dan menyerang dari dunia bawah. Faktanya, Lin Fan sedang mempermainkan Raja Racun dengan menambahkan semua jenis serangan normal saat dia menggunakan Twisting Heaven and Earth. Kalau tidak, bagaimana Twisting Heaven and Earth ini dengan buff menembus semua pertahanan bisa diblokir oleh pelindung racun belaka? Raja Racun, inilah celah. Sebenarnya dalam keterampilan kita, inilah konsekuensi dari menyerangku tanpa alasan sama sekali. Lin Fan melangkah maju dan menunjuk dengan jarinya. Benih keterampilan sejati di dalam tubuh Lin Fan mulai berputar dan menyalurkan sekali lagi saat kekosongan di hadapannya mulai hancur lapis demi lapis seperti kaca cermin. Raja Racun ingin melawan Lin Fan dengan seluruh kekuatannya. Namun, yang membuatnya ngeri, rasa sakit di selangkangannya begitu mati rasa sehingga dia hampir menjadi gila secara mental. Dia mencoba menyalurkan energi sejatinya untuk menekan rasa sakit. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, rasa sakit yang bertekad untuk menghancurkan segalanya itu melesat tepat ke kepalanya. Keterampilan apa ini? Bagaimana ini terjadi? Raja Racun berteriak marah. Namun, semuanya sudah terlambat sekarang.
Dia tidak tahu bahwa Lin Fan telah menumbuhkan benih keterampilan sejati. Setiap gerakan yang dia lakukan adalah keterampilan yang akan disembah oleh para dewa. Bahkan jika dia adalah seorang surgawi tingkat atas, pasti tidak ada yang bisa dia lakukan tentang ini. Jika Raja Racun mencoba melarikan diri di awal, dia mungkin punya kesempatan. Namun, tidak ada yang akan berhasil sama sekali sekarang. Tidak, kau tidak bisa membunuhku. Aku seseorang dari dunia racun. Selama kau tidak membunuhku, aku akan membawa rahasia besar kau. Bahkan, aku bisa menjadi budakmu. Tolong, Raja Racun memohon. Tidak ada yang lebih penting baginya daripada hidupnya saat ini. Kembali di dunia racun, dia pernah menderita penghinaan yang dalam. Mendaki ke puncak selangkah demi selangkah, dia akhirnya mendapatkan kekuatan untuk naik ke dunia Sein kuno. Setelah sampai di sini, dia benar-benar berjuang sangat keras dan berkultivasi untuk waktu yang lama sebelum dia sampai di tempat dia berada sekarang. Bagaimana dia bisa menanggung kehilangan semuanya seperti ini? Kau pasti sudah mati. Yang Mulia tidak pernah membutuhkan budak atau aku perlu tahu rahasiamu. Lin Fan tidak berminat mengobrol dengan seseorang seperti Raja Racun. Saat ini, dia hanyalah makhluk surgawi tingkat rendah sementara Raja Racun berada di tingkat atas surgawi. Jika dia membunuh orang ini, dia pasti bisa mendapatkan banyak poin pengalaman. Itu pasti akan membuatnya senang. Pergilah ke neraka, Cakrawala. Dengan ayunan kapaknya, seluruh langit dan bumi membeku, seolah-olah dunia akan terbelah menjadi dua. Arus energi dari kehampaan mengalir keluar dengan kekuatan besar. Tidakkkkkkkk. Melihat pemandangan di depannya, Raja Racun meratap sekeras-kerasnya. Namun, dalam sekejap mata, hanya ada keheningan setelah kilatan kapak. Ding, selamat telah membunuh Raja Racun tingkat atas surgawi biru. Ding, poin pengalaman plus 30.000. Ding, selamat, sutra racun telah muncul. Ding, selamat, catatan rahasia dunia suci kuno telah muncul. Lin Fan awalnya ingin pergi tepat setelah membunuh Raja Racun. Memikirkan bahwa dua hal akan jatuh darinya. Ini cukup mengejutkan bagi Lin Fan. Lin Fan tahu bahwa dia bisa mendapatkan poin pengalaman dan item dari membunuh monster dan binatang buas. Tetapi sebagian besar waktu, dia tidak mendapatkan apapun darinya. Jadi, dia hampir tidak memperhatikan. Memikirkan bahwa dia bisa mendapatkan dua item dari mengalahkan Raja Racun. Luar biasa, mungkinkah penampilan item bergantung pada penampilan seseorang? Mungkinkah Yang Mulia menjadi lebih tampan baru-baru ini? Mungkinkah karakter dan standar moral Yang Mulia yang sempurna telah meningkat lebih akhir-akhir ini? Pasti itu di bab 506, mengubah Bigra menjadi sebuah keterampilan. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Sebenarnya apa sih sutra racun dan catatan rahasia dunia suci kuno ini? Tapi, karena Raja Racun ini adalah orang yang sangat lemah, sutra racun ini seharusnya juga bukan sesuatu yang spektakuler. Lin Fan melihat kedua buklet yang memancarkan cahaya mengerikan, dan tidak terlalu berharap banyak padanya. Ding, apakah kamu ingin mempelajari sutra racun? Belajar. Tiba-tiba, segala macam informasi muncul dalam pikiran Lin Fan. Semua informasi itu berubah menjadi serangga beracun yang belum pernah diketahuinya. Beberapa di antaranya sekecil partikel debu, sementara ada yang sebesar gunung. Segala macam racun, makhluk beracun, pil beracun, dan keterampilan. Setiap hal muncul dalam pikiran Lin Fan. Dia bingung. Sutra racun ini adalah ensiklopedia racun yang tak tertandingi. Ia memiliki informasi tentang semua jenis racun di dunia ini. Namun, yang tidak diketahui Lin Fan adalah fakta bahwa Raja Racun dapat mencapai puncak dunia racun sebagai orang lemah yang ditindas, semuanya berkat sutra racun ini. Ada keterampilan mental yang tersembunyi di dalam sutra racun ini, yang memungkinkan seseorang untuk meramu berbagai makhluk dan benda beracun menjadi keterampilan. Awalnya, Lin Fan sama sekali tidak peduli dengan sutra racun ini. Bagaimanapun, Raja Racun itu telah mengubah dirinya menjadi sangat jelek hanya karena dia mengembangkan keterampilan yang sangat buruk. Namun, saat pikiran Lin Fan terlintas di Bigra, dia tiba-tiba menyadari bahwa keterampilan mental itu bisa berguna. Mengenai semua racun beracun lainnya yang dijelaskan dalam sutra racun, Lin Fan memutuskan bahwa dia tidak akan mengolahnya sama sekali. Bagaimanapun, jika seseorang ingin mengolah sutra racun,
mereka harus digigit oleh segala macam serangga beracun untuk menghisap racun mereka di dalam tubuh mereka sendiri. Mereka baru dapat mulai mengolah dan meredam racun-racun ini menggunakan seni mental mereka. Bagaimanapun juga, seiring berjalannya waktu, proses ini pasti akan mengumpulkan sejumlah besar zat beracun di dalam tubuh seseorang. Wajah raja racun yang jelek dan mengerikan itu pasti merupakan efek samping dari terlalu banyak racun yang masuk dari serangga-serangga ini. Ini adalah keterampilan yang sangat gelap. Namun, keterampilan mental yang menyertainya tampaknya cukup bagus. Kelihatannya cukup menjanjikan. Lin Fan mulai menganalisis keterampilan mental itu dengan saksama. Jika Lin Fan mengubah bigrasnya menjadi sebuah keterampilan dan dapat mengirimkan seluruh ledakan bigras hanya dengan menepukkan telapak tangannya, siapa di dunia ini yang bisa menjadi lawannya saat itu? Memikirkannya saja sudah cukup mengerikan. Namun, berdasarkan deskripsi keterampilannya, sepertinya dia harus memasukkan sejumlah bigras sendiri terlebih dahulu. Bukankah dia akan mati jika efek bigra menjadi begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa berkultivasi dengan benar? Ini adalah pertanyaan yang sangat serius yang harus dia renungkan dengan saksama. Lin Fan kemudian mengambil catatan rahasia dunia Sein kuno dan melihatnya dengan saksama. Ini adalah barang yang cukup bagus yang berisi segala macam detail tentang dunia Sein kuno, membuka perspektif baru bagi Lin Fan. Segala macam informasi tentang sekte, tempat rahasia, ras kuno, binatang buas kuno, dan ribuan ras disertakan di dalamnya. Membaca 10 baris dengan sekali pandang, Lin Fan menghafal semua yang ada di dalam benaknya. Setelah menghafal semuanya, Lin Fan menyadari bahwa segala sesuatunya jelas tidak sesederhana yang dia kira di dunia Sein kuno. Lin Fan menghela napas dalam-dalam saat dia akhirnya mengerti dalam hatinya. Dia benar-benar seorang pemula di dunia Sein kuno, hampir tidak tahu apa-apa. Setelah membaca seluruh catatan rahasia dunia Sein kuno, Lin Fan telah berevolusi dari seorang pemula menjadi seorang veteran dunia Sein kuno. Akhirnya, ia dapat mulai memahami berbagai hal yang akan ia hadapi di masa depan mulai sekarang. Lin Fan mulai menyalurkan sungai roh bumi ke dalam tanah. Dengan satu lambaian tangannya, arus yang sangat tajam mengalir keluar dari dalam, menghasilkan pusaran lumpur ke langit. Hal ini meninggalkan lubang raksasa di tanah. Keterampilan mental yang ditemukan dalam sutra racun adalah sesuatu yang Lin Fan rasa benar-benar ingin ia coba, apapun yang terjadi. Sesuatu yang dapat mengubah bigra menjadi keterampilan yang utuh. Ia pasti harus mencoba membuatnya berhasil. Dengan sapuan tangannya, sejumlah besar bigra terkumpul di dalam lubang. Lin Fan menarik napas dalam-dalam. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mulai merasa gugup. Begitu ia meledakkan semua bigra ini, ia akan menyerapnya ke dalam tubuhnya dan mulai menempanya. Lin Fan telah memikirkan bagaimana keadaannya jika ini tidak berhasil. Itu akan menjadi pemandangan yang sangat mengerikan. Satu bigra sudah lebih dari cukup untuk membuat seseorang kehilangan konsep kewarasan. Jika dia menyerap bigra sebanyak ini di dalam dirinya dan akhirnya gagal, dia akan benar-benar hancur. Dia mungkin akan menembus seluruh dunia Sein kuno. Oleh karena itu, Lin Fan mengambil risiko besar, bertaruh pada keberhasilan proses tempering dan pemurnian ini. Namun, keberuntungan berpihak pada yang berani. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika dia bahkan tidak mencobanya. Lebih jauh lagi, semua yang diperkenalkan dalam sutra racun seharusnya berhasil sejauh ini. Itu seharusnya cukup menenangkan pikiran Lin Fan. Namun, poin utamanya adalah bigra terlalu kuat. Persetan. Jika sutra racun ini bohong, maka dunia ini benar-benar tidak akan memiliki cinta lagi di dalamnya. Lin Fan berkata pada dirinya sendiri. Meledak, bigra yang tak terhitung jumlahnya meledak menjadi kabut tebal, menutupi seluruh lubang. Serap, Lin Fan membuka mulutnya dan menghirup semua kabut ke dalam tubuhnya. Seketika, matanya menjadi lebih merah dari sebelumnya. Pada saat itu, Lin Fan bahkan tidak berani ragu dan mulai mengaduk keterampilan yang dijelaskan dalam sutra racun dengan segera. Seketika, kabut bigra yang tebal dan ganas itu ditutupi oleh kekuatan misterius dan mulai menyusut di dalam tubuhnya. Meskipun demikian, sifat bigra masih sangat ganas dan mudah berubah. Sementara itu ditekan oleh kekuatan misterius itu, ia masih berjuang, seolah-olah ia benar-benar ingin melepaskan diri. Namun, bagaimana Lin Fan bisa membiarkan itu? Jika ia melakukannya, tragedi sejati pasti akan terjadi. Lin Fan mulai mendorong dengan setiap hal yang dimilikinya,
bersama dengan kekuatan misterius dari keterampilan mental sutra racun, menekan efek Bigra dengan sangat buruk sehingga hampir tidak bisa bergerak sama sekali. Siang dan malam berganti beberapa kali. Ding, selamat atas keberhasilan kultivasi. Tiba-tiba, Lin Fan membuka matanya. Matanya berbinar saat dia melihat benih yang mengambang lembut di dalam tubuhnya. Lin Fan tahu bahwa dia telah berhasil membudidayakan Bigra menjadi benih keterampilan sejati. Mulai hari ini, Bigra telah berevolusi. Ia akan berjalan di jalur prestise mulai hari ini. Hahaha. Tiba-tiba, Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Ini adalah perasaan yang bahkan lebih hebat daripada menemukan harta karun apapun di dunia. Melambaikan tangannya, kabut putih melesat keluar. Seolah-olah memiliki kesadaran sendiri, kabut itu menyelimuti tubuh Lin Fan. Dia kemudian membuka mulutnya dan menelan seluruh kabut itu kembali. Bigra akhirnya diubah menjadi keterampilan oleh Yang Mulia. Mulai sekarang, satu lambaian tanganku akan menutupi seluruh dunia dalam Bigra. Siapa lagi di dunia ini yang bisa menandingi Yang Mulia mulai sekarang? Lin Fan sangat gembira saat ini. Pada saat yang sama, pikirannya melayang kembali ke masa-masa kejayaannya saat itu. Jadi bagaimana jika kondisi kultivasi seseorang lebih tinggi darinya? Bisakah mereka memandang rendah Bigra hanya karena itu? Namun, untuk pil dewa lainnya saat ini, ia memutuskan untuk melupakan ide untuk mengolahnya. Siapapun yang memilih untuk mengolahnya pastilah orang bodoh. Dari sini, Yang Mulia akan menjadi tokoh terhebat di seluruh dunia ini. Bagaimana dia bisa tercemar dengan hal-hal yang tidak sedap dipandang seperti itu? Boom! Lin Fan keluar dari bawah tanah dengan keyakinan penuh. Dia kemudian melihat ke kejauhan. Mulai sekarang, semua makhluk ras kuno di dunia Sein kuno harus tunduk di bawah kekuatan Yang Mulia. Apa yang terjadi di depan? Mengapa ada begitu banyak aura yang kaya dan kuat berkumpul di depan? Sebelum kegembiraan Lin Fan bahkan belum layu ketika dia terganggu oleh sesuatu di kejauhan. Ada sekelompok orang berkumpul, aura mereka meledak melalui langit dengan menular. Dari mana orang-orang ini datang? Apakah mereka tidak takut diperhatikan oleh ras kuno sama sekali? Lin Fan bingung. Namun, demi keselamatan, dia sebaiknya tetap bersembunyi terlebih dahulu sebelum perlahan maju bab 507, pembantaian tak terbatas alam kuno. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Bagaimana ini bisa? Lin Fan tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Di dalam kelompok orang di depan itu bahkan ada beberapa anggota suku ras kuno. Faktanya, anggota suku ras kuno ini sedang berbicara dengan makhluk dari ras lain seolah-olah mereka benar-benar akrab satu sama lain. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Lin Fan terkejut. Bahkan dalam catatan rahasia dunia orang suci kuno milik Raja Racun, tidak ada yang seperti ini disebutkan. Di tepi langit dan bumi berdiri sebuah pintu raksasa. Ada beberapa simbol rahasia misterius yang tertulis di pintu itu, karena mereka berkilauan dengan perubahan dan cahaya kuno. Mengenai apa yang ada di balik pintu raksasa itu, tidak ada yang tahu. Lebih jauh, mengapa anggota suku ras kuno ini berkomunikasi dengan makhluk ras lain itu dengan begitu harmonis? Lin Fan benar-benar bingung sekarang. Dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Melihat hal seperti ini, dia merasa akan sangat menderita di dalam hatinya jika dia tidak menjelaskan kepada mereka apa yang sedang terjadi saat ini. Memikirkan bahwa Yang Mulia telah bertarung seperti orang gila dengan suku-suku ras kuno itu, namun orang-orang di sini semuanya ramah dan akrab dengan mereka. Lin Fan menyimpan auranya di dalam dirinya. Menyatu dengan sungai roh bumi, dia menggali ke dalam tanah dan melangkah maju. Di bawah keadaan tersembunyi dari sungai roh bumi, orang-orang ini pasti tidak dapat mengendusnya tidak peduli seberapa tinggi keadaan kultivasi mereka. Begitu saja, Lin Fan tetap bersembunyi saat dia menguping pembicaraan mereka. Pada saat yang sama, dia akhirnya mengerti tentang apa sebenarnya situasinya. Di antara ribuan ras di luar sana yang telah naik ke dunia suci kuno, beberapa dari mereka tidak memiliki masalah apapun terhadap semua ras di luar sana. Yang ingin mereka lakukan hanyalah mencapai keadaan kultivasi ilahi tertinggi mereka. Faktanya, bahkan jika ribuan ras di luar sana dimusnahkan, keyakinan mereka tidak akan goyah sedikitpun. Dengan demikian, ras kuno memiliki kesepakatan dengan makhluk-makhluk dari ribuan ras di luar sana. Ras kuno akan mengizinkan mereka memasuki tempat rahasia ini untuk mencari peluang yang lebih besar. Namun,
Orang-orang ini harus menawarkan anggota dari ribuan ras di luar sana sebagai upeti sebagai balasannya. Mutian, ini adalah alam kuno pembantaian tak terbatas. Ada banyak peluang yang menunggumu di dalam. Seorang anggota suku ras kuno dengan aura yang sangat kuat berdiri kokoh di depan pintu misterius itu. Mutian mengenakan jubah abu-abu, dan membawa serta bawa aura kematian yang kuat. Seolah-olah ada banyak roh pendendam yang melolong dan berjuang di dalam aura kematian itu. Bagus, sangat bagus. Jangan khawatir, aku sudah menuruti permintaanmu. Silakan lihat. Membuka mulutnya, sebuah kuburan terbang keluar dari dalam mulutnya. Kuburan ini sangat menyeramkan, dengan banyak batu nisan yang ditanam di dalamnya. Dengan jentikan jubahnya, semua batu nisan ini bergetar hebat saat sosok-sosok bangkit dari sana satu persatu. Semua sosok ini adalah makhluk dari ribuan ras di luar sana. Tidak lebih, tidak kurang. Aku punya tepat 100 di sini. Mutian menjawab. Lin Fan melihat makhluk-makhluk dari ribuan ras ini. Ada orang-orang dari banyak ras yang berbeda. Faktanya, semua kondisi kultivasi mereka berada di atas bumi surgawi. Lin Fan tidak tahu apa hasil dari semua makhluk ini, dia juga tidak tahu mengapa mereka ditangkap di sini. Namun, jantungnya tersentak pada saat berikutnya saat matanya terbuka lebar karena tidak percaya. Melihat makhluk-makhluk dari ribuan ras di luar sana, para anggota suku ras kuno melolong sebelum melompat untuk melakukan pembantaian. Beberapa dari mereka dilahap utuh, sementara yang lain terbelah menjadi dua. Darah menari-nari di langit seolah-olah sedang turun hujan. Tersembunyi di bawah tanah, Lin Fan benar-benar tercengang saat ini, saat bau darah merembes ke bumi. Hidungnya tercekik oleh bau darah yang pekat saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Fan benar-benar ngeri dengan pemandangan di hadapannya. Memikirkan bahwa akan ada begitu banyak orang yang dibantai oleh para anggota suku ras kuno tanpa mengetahui mengapa mereka mati. Setelah ini datanglah berkat dari kehendak surga dari dunia suci kuno, saat cahaya menghujani para anggota suku ras kuno ini. Menunjukkan ekspresi senang, semua level kekuatan mereka meningkat bersamaan dengan berkat tersebut. Tidak buruk, semua orang ini cukup tinggi dalam daftar buronan. Para anggota suku ras kuno menganggukkan kepala mereka dengan puas. Mereka kemudian melihat ke arah yang lain, bagaimana dengan kalian? Masa di belakang Mutian melepaskan makhluk dari ribuan ras di luar sana yang telah mereka tangkap juga. Dan hasil yang menunggu orang-orang ini adalah mereka sama seperti para pendahulu mereka, dibantai dengan kejam tanpa satu pun ruang perlawanan. Meskipun kalian belum berpihak pada kami dari ras kuno, kalian jauh lebih berguna daripada para sampah yang telah berpihak pada kami. Jangan khawatir, ini akan menjadi kompetisi yang adil kali ini. Semoga kesempatan yang kita hadapi menerima berkah dari takdir kita sendiri. Suku ras kuno telah menikmati pembantaian sebelumnya. Terutama fakta bahwa mereka telah menerima berkah dari kehendak surga, yang memungkinkan mereka meningkatkan status kultivasinya. Namun, peraturan tetaplah peraturan. Begitu kita masuk, hidup dan mati adalah permainan yang adil. Semoga saja kalian tidak terbunuh olehku. Mutian menjawab dengan muram. Ras kuno menguasai setiap tempat rahasia yang saat ini dikenal di dunia suci kuno. Siapapun yang ingin masuk harus mendapatkan persetujuan dari ras kuno. Namun, begitu mereka masuk, semuanya menjadi permainan yang adil. Haha, mendengar kata-kata ini, para anggota suku ras kuno juga tertawa terbahak-bahak dan tidak menganggapnya serius. Lin Fan terbakar amarah di dalam hatinya saat ini. Tidak disangka dia akan menghadapi sesuatu yang sangat kejam. Semua makhluk dari ribuan ras di luar sana dibunuh tanpa ampun oleh para anggota suku ras kuno ini tanpa ada ruang untuk perlawanan. Meskipun Lin Fan tidak dapat mengklaim bahwa dia sesuci Bunda Teresa, dia tetap tidak dapat menahan kenyataan bahwa makhluk dari ribuan ras di luar sana ini dikhianati oleh rekan-rekan mereka sendiri. Petik 2. Alam kuno pembantaian tak terbatas telah dimulai. Tiba-tiba, seberkas cahaya keluar dari pintu misterius itu. Pintu batu raksasa itu terbanting terbuka lebar saat Mutian dan suku ras kuno lainnya memasukinya satu persatu. Tanpa ragu, Lin Fan juga menggali terowongan di bawah tanah. Entah itu demi naik level atau apapun, Lin Fan hanya punya satu tujuan dalam benaknya saat ini, bunuh semua bajingan terkutuk ini. Semakin banyak hal yang ditemuinya, semakin Lin Fan memahami kata-kata Kaisar Surgawi Yuan dan yang lainnya di dunia Xuan Huang. Dunia suci kuno memang neraka terkutuk. Ini adalah dunia yang kejam,
tempat yang sama mengerikannya dengan neraka. Saat melewati pintu, kondisi mental Lin Fan terguncang sejenak sebelum dia pulih darinya. Pusaran besar aura pembunuh melingkari. Melihat sekelilingnya, jantung Lin Fan berdebar kencang. Tempat ini gelap dan suram, dipenuhi mayat di mana-mana. Alam kuno pembantaian tak terbatas. Lin Fan akhirnya mengerti. Berdasarkan catatan rahasia dunia suci kuno milik Raja Racun, alam kuno pembantaian tak terbatas ini adalah tanah rahasia. Legenda mengatakan bahwa ini adalah medan perang tempat ras kuno terlibat dalam serangan besar-besaran terhadap ribuan ras di luar sana. Pada akhirnya, beberapa makhluk kuat saling bertukar pukulan dan menerobos kekosongan, membuka dimensi baru. Dengan demikian, tempat ini menjadi tanah rahasia. Karena banyak makhluk kuat telah binasa di sini, semua harta dan barang milik mereka juga hilang di alam kuno pembantaian tak terbatas. Jadilah lebih kuat, itulah satu-satunya pikiran di benak Lin Fan saat ini. Dia harus menggunakan waktu sesingkat-singkatnya untuk menjadi orang terkuat yang ada. Jika seseorang membayangkan dunia Sein kuno sebagai dunia bulat, maka dunia ini akan terbagi menjadi 8 bagian yang sama. Ini adalah 8 distrik yang dikendalikan oleh 8 makhluk tertinggi dari ras kuno. Adapun makhluk-makhluk tertinggi ini, mereka berkumpul di pusat dunia ini, mengendalikan seluruh dunia Sein kuno dari intinya. Jauh di atas sana, tidak ada yang bisa menjatuhkan mereka sama sekali. Orang hanya bisa bertanya-tanya metode macam apa yang telah digunakan Kaisar Surgawi Yuan dan yang lainnya untuk memancing keluar Sang Ancient One. Namun, Lin Fan masih berharap untuk masa depan. Dia akan menunggu sampai dia menjadi jauh lebih kuat suatu hari nanti. Pada saat itu, Sang Ancient One seharusnya sudah mendapatkan kembali kekuatannya di dunia Xuan Huang juga. Dia kemudian akan mencoba menemukan cara untuk membawa Sang Ancient One kembali ke dunia ini. Setelah itu, Lin Fan akan langsung menuju untuk bertarung dengan 8 makhluk tertinggi itu. Ini adalah rencana yang telah dipikirkan Lin Fan dengan matang bab 508, apa serangan telapak tangan itu. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Di mana semut-semut itu? Tidak kusangka mereka bisa menghilang dalam sekejap mata. Sekelompok anggota suku ras kuno melayang di langit saat ini. Mereka mencoba merasakan sekeliling. Namun, mereka tidak dapat menemukan jejak sama sekali. Tidak masalah. Di alam kuno pembantaian tak terbatas ini, hanya kita, ras kuno, yang akan keluar hidup-hidup. Lihatlah cacing-cacing menyedihkan itu. Tidak kusangka mereka akan mengkhianati ribuan ras lainnya hanya untuk mencari jalan masuk ke tempat rahasia. Tapi apapun yang terjadi, satu-satunya hasil yang menunggu mereka adalah dibunuh oleh kami, ras kuno. Haha, anggota suku ras kuno yang kuat itu tertawa terbahak-bahak. Semua orang ini berpikir bahwa mereka pintar dengan menyembunyikan status kultivasi mereka. Dan, mereka benar-benar berpikir kita tidak akan melakukan hal yang sama. Mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat keluar dari tempat ini setelah masuk. Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka hanyalah ikan dalam jaring. Kita akan membiarkan mereka mencari peluang terlebih dahulu sebelum membunuh mereka dan mencuri peluang untuk diri kita sendiri. Betapa mudahnya itu. Mereka melanjutkan, alam kuno pembantaian tak terbatas bukanlah tanah rahasia yang sangat indah. Sebagian besar peluang di sini telah ditemukan oleh ras kuno. Setidaknya, itulah yang dapat dilihat di permukaan dan jauh di dalam. Mengenai apakah ada peluang tersembunyi lainnya, tidak ada orang lain yang dapat memastikannya. Suku ras kuno ini diperintahkan untuk mengawasi tanah rahasia ini. Untuk memanfaatkannya sebaik-baiknya, mereka membuat kesepakatan dengan makhluk dari ribuan ras di luar sana. Jika mereka ingin memasuki tempat ini, yang harus mereka lakukan hanyalah membawa 100 tawanan dari ribuan ras di luar sana. Setiap kali suku-suku ras kuno membunuh makhluk-makhluk dari ribuan ras ini, mereka akan menerima berkat dari kehendak surga. Ini sama saja dengan memelihara babi untuk dibunuh bagi suku-suku ras kuno. Dan tentu saja, babi-babi itu tidak lain adalah orang-orang dari ribuan ras di luar sana. Begitu makhluk-makhluk dari ribuan ras di luar sana memperoleh akses masuk ke dalam tanah rahasia, suku-suku ras kuno ini akan mengikuti dari belakang dengan ketat. Mereka tidak akan keluar untuk mencari apa yang disebut peluang ini bersama mereka. Sebaliknya, mereka hanya akan menunggu dengan sabar. Pada saat makhluk-makhluk dari ribuan ras di luar sana menemukan peluang, mereka kemudian akan dibantai dan kesempatan-kesempatan itu dicuri. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan peluang apapun,
membunuh mereka akan memberi suku-suku ras kuno ini beberapa berkat dari kehendak surga. Perdagangan seperti ini yang tidak memberi mereka apapun kecuali keuntungan adalah yang terbaik di mata mereka. Di mata para anggota suku kuno, anggota dari ribuan ras di luar sana hanyalah semut. Tidak kusangka orang-orang bodoh ini akan bermimpi menemukan secercah harapan di tempat ini yang mereka tahu akan disapu bersih oleh ras kuno. Betapa bodohnya mereka. ... Lin Fan melangkah maju dengan gesit. Hal-hal yang dilakukan orang-orang ini benar-benar membuat marah. Meskipun tidak ada manusia di antara makhluk-makhluk dari ribuan ras itu, bukankah ini tetap tindakan yang sangat kejam untuk dilakukan? Tidak peduli apapun, Lin Fan yang adil dan benar pasti tidak bisa membiarkan hal seperti ini terjadi. Untuk membalas dendam bagi mereka dari ribuan ras di luar sana yang telah binasa, dia bertekad untuk memberikan orang-orang ini persidangannya sendiri dan menghukum mereka sendiri. Di dalam alam kuno pembantaian tak terbatas ini terdapat niat membunuh yang tebal dan padat. Faktanya, tampaknya ada semacam kesadaran yang hidup dalam niat membunuh yang dalam ini. Lin Fan dapat melihat adegan pertempuran antara ribuan ras dan ras kuno dari selubung niat membunuh yang tebal ini. Lin Fan tahu bahwa niat bertarung yang dipancarkan oleh makhluk kuat selama pertempuran dapat menghilang seiring waktu. Namun, niat bertarung ini tidak akan hilang sepenuhnya. Mereka akan berubah menjadi bentuk keberadaan khusus dengan sendirinya. Napas roh. Lin Fan menarik napas dalam-dalam dan menghisap bola niat membunuh di dalam perutnya. Tiba-tiba, guntur menggelegar di dalam benaknya seolah-olah ada 1000 kuda dan pasukan yang berlari kencang. Setelah itu, pemberitahuan terdengar dari sistem saat niat membunuh sepenuhnya ditekan. Ding, poin pengalaman plus 10. Lin Fan tidak menyangka bahwa sejumlah kecil niat membunuh yang telah diserapnya ini dapat berjumlah 10 poin pengalaman. Itu cukup mengejutkan. Jelas, niat membunuh ini pasti sesuatu yang baik untuk dapat dikonversi menjadi poin pengalaman. Harus ada beberapa sifat khusus yang melekat padanya juga. Namun, Lin Fan tidak menaruh ini di benaknya. Sejenak, tujuannya pertama sekarang adalah untuk mengendus orang-orang dari ribuan ras di luar sana yang telah mengkhianati rekan-rekan mereka. Tiba-tiba, kekosongan di hadapannya mulai bergetar saat seluruh kekosongan alam kuno pembantaian tak terbatas tampak terkoyak. Pada saat yang sama, aura yang menyertainya muncul. Aura ini berat dan berubah-ubah, membawa serta perasaan yang sangat familiar. Lin Fan melompat maju beberapa langkah sebelum menahan auranya dan bersembunyi di sudut. Letusan bintang surgawi. Di kejauhan di depan, sesosok tubuh berjubah panjang melayang di langit. Sambil mendorong tangannya seperti sebuah tamparan, sebuah bola energi raksasa yang bersinar meledak ke arah makhluk buas yang lahir dari niat membunuh di tempat ini. Makhluk buas ini sangat besar dan besar. Tubuhnya terbuat dari bagian-bagian makhluk yang jatuh dari ribuan ras dan ras kuno. Makhluk itu langsung berubah menjadi debu oleh bola energi ini. Di dalam debu itu terdapat sepotong kristal dengan cahaya yang mengerikan. Sepertinya Dewi Keberuntungan sedang bersinar padaku sehingga aku bisa bertemu dengan binatang buas dari alam kuno. Pria itu mengulurkan tangannya dan mengambil kristal itu sambil menyeringai. Meskipun kristal ini mungkin hanya memiliki 1% dari kekuatan aslinya, itu tetap semacam hadiah. Wan Xiexing tertawa terbahak-bahak. Lin Fan melihat ke arah pria itu. Dia memiliki kultivasi yang cukup baik, kultivasi penuh azure celestial. Jika ini terjadi di masa lalu, Lin Fan mungkin merasa bahwa bertukar pukulan dengannya mungkin akan sedikit sulit. Namun, sejak dia membudidayakan benih-benih keterampilan sejati itu, kekuatan tempurnya telah meningkat cukup banyak. Karena itu, membunuh seseorang seperti dia semudah membalikkan tangan. Siapa di sana? Wajah Wan Xiexing terkejut saat dia menyimpan kristal itu dan mengalihkan pandangannya ke belakang. Lin Fan menampakkan dirinya saat dia melemparkan pandangan meremehkan pada orang ini. Siapa kamu? Aku tidak ingat pernah melihat seseorang sepertimu di antara kami yang memasuki alam kuno pembantaian tak terbatas. Wan Xiexing menatap Lin Fan dengan waspada. Petik 2. Aku pernah melihat orang-orang dari dunia bintang sebelumnya. Meskipun kondisi kultivasi mereka mungkin tidak setinggi milikmu, keberanian mereka jelas jauh melampaui milikmu. Tidak kusangka kau akan mempersembahkan 100 makhluk dari ras lain untuk mati. Sungguh orang yang tidak tahu malu, kata Lin Fan. Wan Xiexing mendengus dingin. Tidak kusangka orang ini ada di sini untuk memberinya pelajaran hidup.
Namun, kata-kata tidak berarti apa-apa saat ini. Dengan jentikan tangannya, energi bintang turun dan meledak ke arah Lin Fan. Anak muda, urus saja urusanmu sendiri. Pukulan bintang suci. Pukulan Wan Xiexing ini memiliki kekuatan bintang. Seolah-olah dia telah mengambil bintang-bintang dari galaksi, mengubahnya menjadi kepalan tangan sebelum menghantamkannya ke Lin Fan. Lin Fan melompat ke dalam kehampaan dan mengaktifkan benih keterampilan sejatinya. Seketika, serangkaian sosok tertinggal di kehampaan. Telapak tangan Bigra, Lin Fan ingin memberitahu orang ini arti sebenarnya dari kengerian. Dia bermaksud menjatuhkan orang ini dengan satu serangan. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, dia mungkin juga mendaur ulang sampah ini. Dengan satu serangan telapak tangan, seekor naga Bigra meledak sambil melolong. Apa jurus telapak tangan itu? Melihat bagaimana tinjunya menembus dengan mudah, Wan Xiexing tercengang. Jurus telapak tangan. Ini adalah jurus telapak tangan yang membuatmu mekar di musim semi. Lin Fan tidak mau repot-repot menjelaskan banyak hal kepada orang ini. Meledak, bam, pasukan Bigra melingkari Wan Xiexing sebelum meletus menjadi kabut tebal dan pekat. Apa-apaan ini? Wan Xiexing belum pernah melihat serangan telapak tangan seperti ini sebelumnya. Tidak disangka kabut ini akan dihasilkan oleh serangan telapak tangan itu. Lebih jauh, yang mengejutkan adalah kabut ini tampak sangat lengket. Tidak peduli seberapa keras dia menamparnya, kabut itu tampak tertarik ke arahnya dan memasuki tubuhnya melalui semua pori-porinya. Hidungnya, kulitnya, dan lain-lain. Ahaha, tiba-tiba, Wan Xiexing mendapati dirinya kehilangan kendali atas kondisi mentalnya saat dia melolong. Setelah kabut menghilang, Lin Fan tidak dapat ditemukan dimanapun. Satu-satunya orang yang tersisa di sana adalah Wan Xiexing, dengan mata merah dan gelombang besar dalam hatinya yang tidak bisa ia singkirkan. Aku. Napas Wan Xiexing tergesa-gesa saat ini. Hanya ada satu pikiran di benaknya. Ia ingin menemukan sebuah lubang. Lubang apapun yang bulat dan dalam. Melihat Wan Xiexing berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke kejauhan, Lin Fan menyeringai dingin, dasar bocah kecil, yang mulia akan bermain denganmu hari ini. Bab 509, Saudaraku, apa yang kau sentuh? Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Haha, lumayan. Sepertinya niat membunuh dari alam kuno pembantaian tak terbatas membantu meningkatkan kekuatan tinju pembasmi dunia milik Raja Perangku. Di dalam wilayah alam tempat niat membunuh sangat busuk, seorang pria botak berpakaian baju besi hitam duduk bersila di tanah, menyerap niat membunuh tebal yang mengelilinginya. Pria botak ini berasal dari dunia perang. Dengan sepasang tangan besi, ia menghadapi seluruh dunia. Untuk membuktikan kekuatan tinjunya, ia telah naik ke dunia suci kuno. Setelah itu, ia menangkap angin tentang niat membunuh yang kuat yang ada di alam kuno pembantaian tak terbatas ini. Ia kemudian memikirkan banyak cara untuk masuk ke sini guna menyerap niat membunuh, sehingga ia dapat menanamkannya ke dalam tinju pembasmi dunia milik Raja Perangnya dan mendorongnya ke tingkat yang lebih tinggi. Jika saja aku bisa berkultivasi di sini selama 10 tahun, aku pasti bisa mendorong tinju pemusnah dunia milik Raja Perang ke puncaknya. Namun sayang sekali makhluk-makhluk ras kuno itu tidak akan pernah memberiku kesempatan. Sepertinya aku harus lebih sering ke sini mulai sekarang. Mata Zhan Wudi dipenuhi dengan kekecewaan. Bahkan, ada sedikit keserakahan di dalamnya. Jika saja dia bisa menjadikan seluruh tempat ini miliknya, betapa hebatnya itu. Namun, pikiran seperti itu cepat berlalu dan berlalu secepat datangnya. Bagaimanapun, semua orang tahu seberapa kuat ras kuno itu. Jangankan mengambil alih seluruh tempat ini, apakah dia bisa tetap hidup untuk keluar dari tempat ini nanti masih menjadi pertanyaan. Sepertinya tempat ini sepenuhnya dikendalikan oleh ras kuno. Siapa tahu apakah akan ada peluang tersembunyi yang tersisa. Namun sekali lagi, peluang muncul dengan sendirinya bagi mereka yang memiliki afinitas. Makhluk-makhluk ras kuno itu sendiri mungkin tidak mengetahui peluang itu jika memang begitu. Sepertinya aku akan mulai melihat-lihat setelah berkultivasi sedikit lebih lama. Zhan Wudi berpikir dalam hati. Semua orang yang masuk kali ini telah sampai di tempat mereka sekarang dengan berjuang selangkah demi selangkah. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui motif dari suku-suku ras kuno ini? Namun, saat ini, setiap tempat rahasia yang diketahui di dalam dunia Sein kuno dikendalikan sepenuhnya oleh ras kuno.
Mendapatkan akses ke tempat-tempat ini bagi siapapun dari ribuan ras di luar sana akan lebih sulit daripada naik ke surga itu sendiri. Saat ini, biaya masuk untuk memasuki alam kuno pembantaian tak terbatas hanya 100 makhluk dari ribuan ras. Meskipun mungkin sedikit kejam, apa kerugian kecil ini dibandingkan dengan keuntungan di masa depan? Saudara Siexing, kau di sini. Zhan Wudi, yang tengah menyerap aura membunuh di sekelilingnya, dapat merasakan kehadiran Wan Siexing. Namun, ia tidak membuka matanya dan hanya bertanya dengan santai. Wan Siexing sama sekali bukan ancaman bagi Zhan Wudi. Karena itu, ia sama sekali tidak terganggu. Ia tahu dengan jelas seperti apa kultivasi dan kemampuan pihak lain. Ia sama sekali bukan tandingan Zhan Wudi. Lebih jauh lagi, sekarang setelah ia menyerap aura membunuh di sekelilingnya, ia tidak ingin ini berakhir begitu cepat. Mengingat tubuhnya yang tak tertembus, apa yang dapat dilakukan Wan Siexing padanya? Dan bahkan jika Wan Siexing ini berani menyelinap menyerangnya, ia dapat membalikkan keadaan dengan jentikan telapak tangannya. Bersembunyi di sudut gelap, Lin Fan mengamati pria yang mengenakan baju besi hitam ini. Pria ini memiliki aura pertempuran yang sangat kuat, yang setajam silet dan dapat merobek kehampaan. Ini jelas seseorang dari dunia perang. Lebih jauh lagi, kondisi kultivasinya berada pada tingkat bawah surgawi yang sunyi. Dia bisa dianggap sebagai makhluk yang kuat. Jika Lin Fan melawannya secara langsung, tidak akan ada masalah mengingat kekuatannya saat ini dengan benih keterampilan sejati. Selain itu, pria ini seharusnya hanya dilatih dalam satu keterampilan. Tidak perlu takut padanya jika dia hanya memiliki satu benih keterampilan sejati jika memang begitu. Lin Fan menunggu dengan sabar, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Wan Siexing. Saudara Siexing, apa yang coba kamu lakukan? Tepat saat itu, Zhan Wudi, yang memejamkan matanya rapat-rapat, tersentak sesaat. Dia merasakan tangan sedingin es membelai bagian belakang kepalanya dengan lembut. Tangan itu kemudian meluncur ke lehernya dan terus ke bawah. Saudara Siexing, ini bukan lelucon yang lucu. Berhenti sekarang. Zhan Wudi sedang berada di tengah-tengah kultivasinya saat dia tiba-tiba berteriak. Teriakan ini cukup untuk mencapai kedalaman jiwa seseorang. Faktanya, siapapun yang tingkat kultivasinya terlalu rendah mungkin bahkan akan merasakan isi perutnya bergetar dengan teriakan tunggal ini. Zhan Wudi tidak tahu apa yang sedang dilakukan orang ini. Namun, saat ini dia sedang mengumpulkan kristal niat membunuh. Dia tidak bisa membiarkan semua usahanya sia-sia begitu saja. Pada saat ini, matanya tiba-tiba terbuka lebar. Kilatan cahaya yang menakutkan keluar dari matanya. Wan Siexing, kau sedang mencari kematian. Zhan Wudi tidak percaya orang ini di hadapannya. Tidak disangka dia akan meraih benda di selangkangannya. Rahang Lin Fan juga ternganga lebar dengan wajah yang sama sekali tidak percaya. Tidak disangka Wan Siexing akan sebejat ini. Dia tidak hanya mengulurkan tangan dan menarik benda Zhan Wudi di selangkangannya, dia bahkan membelainya dengan lembut sebentar. Aku ingin melakukan kamu. Mata Wan Siexing memerah sekarang. Mendorong Zhan Wudi ke tanah, dia mulai mengerucutkan bibirnya dan menciumi Zhan Wudi. Wan Xiexing, pergi ke neraka. Zhan Wudi benar-benar marah sekarang. Tak disangka Wan Siexing akan melakukan hal seperti itu padanya. Bam! Zhan Wudi mengirim Wan Siexing terbang menjauh dengan pukulan yang menghancurkan. Astaga, kenapa kau harus menyentuhnya seperti itu, saudaraku? Lin Fan benar-benar bingung sekarang juga. Orang ini sebaiknya tidak membunuh Wan Siexing begitu saja. Kalau tidak, poin pengalaman yang mulia akan hilang begitu saja. Namun, yang mengejutkan Lin Fan, Wan Siexing tidak menderita cedera apapun dari pukulan Zhan Wudi. Yang dia lakukan hanyalah memuntahkan seteguk darah. Bagaimana ini bisa? Lin Fan sama sekali tidak bisa memahami ini. Wan Siexing hanyalah makhluk surgawi biru yang berkultivasi penuh sementara Zhan Wudi adalah makhluk surgawi tingkat rendah yang terpencil. Meskipun hanya berbeda satu tingkat kultivasi, satu pukulan Zhan Wudi seharusnya sudah cukup untuk menghancurkan tubuh Wan Siexing sepenuhnya. Jangan melawan, ini akan berakhir dengan sangat cepat. Wan Siexing melolong sebelum menerkam maju tanpa peduli dengan nyawanya sama sekali. Apakah kau gila? Zhan Wudi berteriak dan melayangkan pukulan lainnya, bertekad untuk membunuh Wan Siexing. Meskipun mereka berdua saling kenal, tidak kusangka orang ini akan melakukan hal seperti ini padanya. Tidak bisa dimaafkan. Lin Fan benar-benar tercengang sekarang.
Bahkan, dia mulai mempertanyakan efek Bigra. Meskipun dia tahu bahwa Bigra kuat, sepertinya ada yang salah dengan situasi ini. Mungkinkah efek Bigra telah berubah sedikit setelah diubah menjadi keterampilan? Atau, mungkinkah siapapun yang sedang berahi akan meningkatkan kemampuan menyerang dan bertahan mereka? Kalau tidak, bagaimana lagi dia bisa menjelaskan mengapa Wan Xiexing bisa melawan Zhan Wudi untuk waktu yang lama? Saat ini, Wan Xiexing tergeletak di punggung Zhan Wudi. Seperti ular lincah, dia melingkarkan dirinya di sekitar Zhan Wudi dan menggerogoti area lehernya. Pakaian Zhan Wudi juga menyusut dari waktu ke waktu. Sepertinya Wan Xiexing sedang bersiap untuk masuk kembali. Lin Fan menonton dengan diam-diam. Memanfaatkan kesempatan, dia bergerak cepat dan mengaduk benih keterampilan sejatinya, berteriak. Cakrawala, kilatan kapak menerobos kekosongan. Digulung oleh Wan Xiexing, Zhan Wudi tiba-tiba merinding. Dia bisa merasakan bahaya melonjak melalui pikirannya. Meninju dengan kedua tangan, niat bertarungnya tak tertandingi. Tinju pembasmi dunia Raja Perang. Meskipun Zhan Wudi belum menguasai tinju pembasmi dunia Raja Perangnya hingga ke tahap akhir, dia telah melakukan cukup banyak hal untuk dapat mengolah keterampilan ini menjadi benih keterampilan sejati. Menerobos kekosongan, tinju itu membawa serta sejumlah kekuatan yang menghancurkan saat menyerang Lin Fan. Ahahaha. Tiba-tiba, Wan Xiexing, yang berada di belakang Zhan Wudi, memanfaatkan kesempatan itu untuk tersentak tiba-tiba, menyebabkan Zhan Wudi berteriak kesakitan, bajingan. Aku akan membunuhmu. Zhan Wudi benar-benar marah sekarang. Mencengkeram dengan tangannya yang seperti cakar, dia bertekad untuk menarik Wan Xiexing. Namun, Wan Xiexing, yang membungkuk di belakangnya, menempel padanya seperti plester kulit anjing, membuatnya tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan. Tendangan penghancur asal mula sejati. Tubuh Lin Fan berkelebat sekali lagi saat dia menendang. Tendangan tunggal ini menerobos kekosongan dan membawa serta setiap emosi yang diketahui manusia saat mendarat di selangkangan Zhan Wudi. ARGG hahaha. Teriakan yang lebih tragis keluar dari mulut Zhan Wudi. Rasa sakit di selangkangannya saat ini seperti gelombang pasang, menerjang berulang kali. Mengingat rasa sakitnya, Zhan Wudi membungkuk, menyebabkan pantatnya terangkat ke udara. Memanfaatkan kesempatan itu sekali lagi, Wan Xiexing mendorong sepenuhnya. Dia seperti Christopher Columbus yang baru saja menemukan Amerika saat ini. Dia baru saja menemukan tempat baru. Kalian semua, pergilah ke neraka. Lin Fan adalah orang yang memanfaatkan kesempatan itu untuk menebas dengan kapaknya. Membunuh dua burung dengan satu batu. Kilatan cahaya kapak muncul saat cakrawala meledak juga, merobohkan dimensi ini bab 510, saling memandang menjadi sedikit menyeramkan. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Ini tak tertahankan untuk ditonton. Hatiku terasa sedikit sakit. Lin Fan mencengkeram dadanya dan menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian kembali ke ekspresi awalnya, dan ekspresi kesakitan itu juga menghilang sepenuhnya. Ding, selamat telah membunuh makhluk surgawi biru tingkat kultivasi. Penuh Wan Xiexing. Ding, poin pengalaman plus 40.000. Ding, selamat telah membunuh makhluk surgawi terpencil tingkat rendah Zhan Wudi. Ding, poin pengalaman plus 50.000. Ding, mendapatkan tinju pembasmi dunia Raja Perang. Ding, selamat telah naik level. Ding, tingkat menengah surgawi biru. Poin pengalaman yang diperoleh Lin Fan dari membunuh kedua orang ini dengan Bigra cukup signifikan. Dia tidak hanya naik level, dia juga beruntung, karena satu keterampilan muncul. Lin Fan benar-benar mengerti sekarang. Muncul atau tidaknya item sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Dan meskipun kedua orang ini memiliki kondisi kultivasi yang cukup baik, tidak satu pun dari mereka mengeluarkan harta karun. Sayang sekali, namun, mutian yang muram dan jahat itu tampaknya menyimpan harta karun. Lin Fan bertanya-tanya apa yang dimilikinya. Ding, apakah kamu ingin mempelajari tinju pemadam dunia Raja Perang? Belajar, Lin Fan tidak peduli lagi dengan keterampilan apapun yang sedang dipelajarinya. Bagaimanapun, keterampilan sampah apapun bisa berubah menjadi keterampilan yang sangat kuat di tangannya. Dengan kondisi kultivasi Lin Fan saat ini, dia dapat segera menguasai tinju pemadam dunia Raja Perang ke tingkat yang cukup baik. Meskipun tidak bisa dikatakan tak terkalahkan, itu masih cukup terhormat. Lin Fan meninju dengan kedua tinjunya dan kekosongan beriak. Satu tinju membawa serta kehendak dari tinju itu,
sementara tinju lainnya membawa serta kehancuran. Itu mencakup semuanya, dengan kekuatan yang tak terbatas dan dahsyat, seolah-olah kiamat telah muncul sekali lagi. Memang, ini cukup kuat. Jika bukan karena fakta bahwa Wan Xiexing begitu bernafsu, Zhang Wudi mungkin bisa bertahan untuk waktu yang sangat lama dengan tinju ini saja. Setelah mengambil tinjunya, Lin Fan tidak bisa tidak mengakuinya. Setelah menyimpan kedua cincin penyimpanan mereka, Lin Fan melihat sekelompok orang mendekat dari kejauhan, lalu menghilang dari tempatnya berada. Setelah kepergian Lin Fan, sekelompok anggota suku ras kuno muncul. Mengapa semua orang menghilang? Mereka merasakan gangguan di sekitarnya dan bergegas maju. Oleh karena itu, mereka tentu saja bingung karena tidak ada seorang pun saat mereka tiba. Teruslah mencari. Sudah hampir waktunya untuk menangkap mereka semua, kata anggota suku ras kuno itu. Mutian, yang memiliki harta karun itu, adalah satu-satunya target kita. Bunuh semua orang yang ada di depan mata. Hehe, semut-semut ini benar-benar lincah. Sekarang setelah Lin Fan naik level sekali lagi, dia bisa merasakan level kekuatan di dalam tubuhnya melonjak lagi. Dengan setiap serangan, bahkan jika bumi tidak hancur, dia setidaknya bisa menciptakan gelombang benturan. Bukankah kedua orang itu terlalu miskin? Lin Fan melihat melalui cincin penyimpanan dengan wajah jengkel. Tidak disangka tidak ada sesuatu yang signifikan di dalam cincin penyimpanan mereka. Seberapa miskin mereka? Namun, yang tidak diketahui Lin Fan adalah bahwa mereka berdua telah naik ke dunia suci kuno tanpa mengetahui keadaan sebenarnya di sini. Mereka mengira bahwa ini akan menjadi tempat yang sangat indah. Oleh karena itu, sebelum mereka naik, keduanya menyimpan semua harta karun yang telah mereka kumpulkan selama hidup mereka ke dalam suatu gua sehingga mereka dapat melakukan suatu tipu muslihat agar orang lain juga mencari harta karun mereka. Namun, mereka kecewa, setelah naik ke atas mereka mengetahui bahwa dunia suci kuno itu palsu. Pada saat yang sama, mereka sangat menyesali tindakan mereka. Jika mereka tahu bahwa dunia suci kuno akan sangat menipu, mereka tidak akan meninggalkan barang-barang mereka di dunia bawah. Wan Xiexing telah membunuh makhluk alam kuno sebelumnya dan menerima kristal. Dengan melahap kristal itu, Lin Fan memperoleh beberapa poin pengalaman darinya. Namun, ini jauh dari cukup untuk seseorang seperti Lin Fan. Lin Fan tidak menyangka akan membiarkan siapapun yang memasuki tempat ini pergi. Saat dia bertemu dengan salah satu dari mereka, dia pasti akan membunuh mereka. Semua bajingan ini terlalu kejam, tanpa rasa simpati sama sekali. Tidak disangka mereka akan mengkhianati rekan-rekan mereka untuk mendapatkan akses ke tanah rahasia. Di mana moral mereka? Di dunia suci kuno, satu-satunya orang yang bisa melawan ras kuno praktis hanya mereka yang telah naik ke dunia ini. Bagaimanapun, mereka adalah makhluk yang telah melalui pertumpahan darah dan cobaan dalam hidup mereka sebelum memasuki tempat ini. Siapapun yang lahir secara alami di dunia Sein kuno terlalu naif tentang kehidupan. Meskipun bukan berarti tidak ada makhluk kuat yang lahir secara alami di dunia Sein kuno, sebenarnya hanya ada beberapa dari mereka yang dapat ditemukan. Lin Fan menghentikan langkahnya dan bersembunyi di sudut. Dia telah melihat seorang anggota suku ras kuno memasuki sebuah gua di dekatnya. Tepat setelah dia masuk, seseorang dari ras Thunder mengikutinya. Lin Fan memiliki beberapa kesan samar tentang orang ini dari ras Thunder. Di luar, dia bahkan tidak membiarkan seorang anak kecil pun pergi. Dia benar-benar orang yang bejat. Seorang anggota suku kuno dan orang yang tidak bermoral. Sialan, Yang Mulia bersumpah bahwa jika dia tidak benar-benar mengacaukan kalian, dia akan mengikuti nama keluarga kalian. Lin Fan mengamati sekelilingnya. Begitu dia yakin keadaan sudah aman, dia bergerak gesit dan muncul di pintu masuk gua. Lin Fan tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam, dan juga tidak punya niat untuk masuk terlalu dalam. Mencari kematianmu sendiri. Yang Mulia akan melihat apakah kalian cukup beruntung. Lin Fan tidak mau repot-repot bertukar pukulan dengan orang-orang ini. Terserah, jika dia bisa membunuh mereka secara diam-diam, dia akan melakukannya. Dan bahkan jika dia tidak bisa, dia akan mencoba sebaik mungkin untuk melakukannya. Bigra, aku mengandalkanmu. Lin Fan menarik napas dalam-dalam dan benih terus skill bergejolak. Ia kemudian mengembuskan napas dalam-dalam, menyebabkan hembusan angin muncul saat Bigra melonjak di dalam gua. Benih terus skill Bigra bersinar terang saat ini, karena jumlahnya di tempat penyimpanannya berkurang.
Sambil menamparkan tempat penyimpanannya, Lin Fan membudidayakan ribuan bigra secara instan dan menelannya ke dalam perutnya, mengisi kembali persediaannya. Yang Mulia menolak untuk percaya bahwa ia tidak dapat membunuh orang-orang sepertimu. Lin Fan meludah sekali lagi. Di bawah kendali Lin Fan, kabut bigra meresap ke dalam gua. Tiba-tiba, Lin Fan dapat merasakan bahwa orang dari ras Thunder sedang bertarung dengan anggota suku ras kuno. Pertarungan itu tampaknya cukup intens. Bahkan, begitu intensnya sehingga tak satu pun dari mereka menyadari kabut misterius yang mengelilingi mereka. Bigra bangkit perlahan dan memenuhi seluruh ruang di antara keduanya. Apa ini? Orang dari ras Thunder tiba-tiba menyadari kabut saat wajahnya berubah. Namun, dia kembali fokus segera setelah anggota suku ras kuno itu meninju wajahnya. Semut. Jangan terganggu. Makhluk ras kuno itu tertawa dingin. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada kabut di sekitarnya. Menamparkan, dia membersihkan kabut saat dia terus bertarung. Kau ingin membunuhku? Ya. Mari kita lihat apakah kau punya kemampuan itu. Makhluk ras petir terkejut oleh pukulan itu. Namun, dia berteriak marah dan membalas tanpa ampun. Mengumpulkan kekuatan petir di telapak tangannya, kekosongan itu berderak dan bergemuruh tanpa henti. Lin Fan mengendalikan bigra karena wajahnya juga sedingin es. Memikirkan bahwa kedua orang ini masih tidak tahu bahwa mereka berada di ambang kematian. Tapi itu tidak masalah. Sudah waktunya untuk membiarkan mereka memahami sedikit rasa sakit. Baik ras petir maupun makhluk ras kuno menghirup bigra dalam jumlah besar dengan setiap napas yang mereka ambil. Lebih jauh lagi, setiap kali mereka menyerang, riak-riak yang disebabkan akan menciptakan lebih banyak reaksi dalam kabut bigra. Secara bertahap, kedua mata mereka mulai memerah sementara warna wajah mereka juga mulai berubah. Apa yang terjadi? Napas makhluk ras petir mulai tidak teratur. Seolah-olah ada sesuatu yang menembus jantungnya. Hal yang sama terjadi pada makhluk ras kuno, karena napasnya semakin tergesa-gesa. Tapi ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Mereka perlahan-lahan menemukan sesuatu yang baru. Di awal segalanya, setiap kali mereka saling melotot, tatapan mereka dipenuhi dengan penghinaan dan kebencian. Namun, mereka mulai menyadari bahwa pihak lain tiba-tiba tidak tampak begitu menjijikkan. Setiap kali perasaan itu melonjak di dalam hati mereka, mereka sendiri akan merasakan ketakutan yang menyertai realisasi perasaan itu. Tapi itu bukan satu-satunya hal yang menyeramkan. Mereka mulai kehilangan kendali atas tubuh mereka. Secara bertahap, TIDAKKK.